juga udah 4 bulan ini aku gak pernah tidur. Tapi yang aku herankan, biasa aku 4 hari begadang itu aku paginya oleng, kayak rasa mau demam. Nah ini Bang Zuma udah bertahun-tahun kok bisa dia kayak gitu ya. Heran juga. Aku aja begadang 4 hari langsung tumbang. Dia bertahun-tahun, alhamdulillah. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi aku gibahin Bang Zuma sama mereka-mereka ini, Bang. Ya, gimana itu? Tapi karena Bang Zuma udah masuk ya, kami nggak jadi gibahin lagi. Gimana Bang kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, pendetanya belum naik. Belum? Alberto. Oh Bang Alberto, ada alhamdulillah. Oh Pak Pendeta. Oke, 3, 2, 1 mulai. Siap. Siap Bang Alberto. Aku panggil Bang atau Bapak nih? Maaf Bapak, Bang. apa bang? Ya Gak apa-apa. Panggil Abang aja ya Bang. Ya oke nggak apa-apa. Siap Bang. Lagi gimana nih kabarnya malam ini? Ya tenang, santai, dan apalagi bisa jaga lidah ini bisa dengan persiapan yang cukup. Ya saya bawa otak nih soalnya ini. Alhamdulillah. Jadi kan gini Bang, tadi aku cerita juga gibah sama teman-teman di bawah. Nah, selama kita ikuti diskusi ini Bang, kita belum menemukan Oten yang jos nih. Belum pernah datang ke sini, mereka bawa data terus membuat Bang Zuma kebingungan. Apakah malam ini Bang Alberto darurat bisa untuk membingungkan Bang Zuma atau mengguncangkan keimanannya Bang Zuma? Ya dengan sopan, dengan rendah hati itu. Ya, yang pastinya kita diskusi malam ini betul-betul untuk apa ya Bang? Tenang, tidak pakai emosi gitu ya Bang. Iya. Siap. Dengan Silakan segala Bang. kendali. Benar. Silakan Bang. Ada yang ingin disampaikan? Atau kita mau pakai tema Bang? Ada tema Ya. yang ingin Abang diskusikan? Ya pakai tema tuh dia. Temanya itu masalah apa ya? Apa bagus? Apa benar moralitas Kristen itu tegas itu dia? Waduh, Atau ada perlu dipertanyakan itu dia? Wah, kepanjangan Bang. Coba aku buat Ya, oke. ini ya. Singkat. Apa benar ya tentang moralitas Alkitab tuh dia? Moralitas tentang kekristenan tuh dia? Tunggu dulu. Ini saudara yang ngajak saya berdiskusi kan? Iya betul. Dari sekte mana rupanya? Unitarian. Unitarian. Oke, baik. Oke baik. Ya, kenapa nggak dua arah? Kenapa harus bahas Kristen aja? Ya saya nggak seperti lainnya. Saya tuh harus apa ya? Harus jaga otak, lidah, bahasa supaya terhindar dari hujat tuh dia. Supaya saya bisa dengan soft dan slow and steady dan ya dengan segala persiapan dengan ya apa ya dengan data yang diharapkan tuh dia yang netizen nyaman itu dia yang ya mas oke. Ya satu arah karena supaya saya bisa lebih belajar tentang Alkitab tuh dia lebih belajar tentang kekristenan supaya saya tidak melebar tidak lari-lari dari topik supaya saya tidak sembarangan tuh dia dan oke. Dan oke Bang, satu pertanyaan saya satu lagi, apa benar Abang ini seorang pendeta? Saya bukan pendeta, saya belum punya gereja soalnya. Oke, baik. Jadi umat Kristen biasa ya? Ya seperti biasa, orang Kristen ya. Iya. Kalau KTP-nya apa? KTP, saya KTP belum Kristen, Jadi apa KTP-nya? Ya KTP Buddha sih. Oh, Banyak mak izin ini anak kurang waras.
Hah? Si Alberto ini. Ada di pohon ini Banyuma. Aduh. Hampir Kok aja. bisa? Iya. Alberto itu loh. Ya. Saya Gimana dong? Alberto, kamu bisa open cam? belum bisa. Ini akun baru. Ini akun baru nih. Buruna ini Alberto Zoom, Buruna. Suaranya ini bocil ini. Ya, padahal udah 20 tahun. Ya, suaranya kayak bocil ya karena latihan suara Waduh. jarang pakai Alberto suara. yang bisa Alfa PH itu ya Bang Hendy ya? Iya bang. Aduh. Ini sudah nggak ada lagi kayaknya pendeta yang bisa diajak ke sini. Tiba-tiba Tadi datang di- pula. Iya. Tadi di sebelah pendetanya kabur. Setelah membuktikan bahwa ada jaminan neraka buat dia. Ya, gua sepakati itu sih kok saya bisa ada jaminan neraka tuh saya sepakati karena ya itulah saya kata saya sudah. Yang nanya lu. Oh, bukan. Oke. Alberto kok Jadi, bisa ini loh ya. Bang Zuma Halo ini. bang. Izin satu-satu dulu. Astagfirullahaladzim. Alberto ini nih WA-nya bertubi-tubi juga ke saya, ingin nantang Banyuma. Gini loh Alberto. Tar dulu, Astagfirullahaladzim. tar dulu Bunda. Jadi Alberto ini dari dulu seperti ini. Jadi sepertinya nggak imbang Kasiannya Bang lah. Hendy itu. Aduh. Jadi nggak imbang lah. Adik Alberto lebih baik bertanya sajalah. Oke. Lebih baik kau bertanya saja lah ya. Oke, silakan bertanya saja. Apa saja yang kau tanyakan? Silakan. Ya, seperti biasa. Apa yang Pak Zuma mau letakkan tuh dia? Ayat apa yang Bapak ayat pula? Nomor apa yang Bapak Zuma mau letakkan tuh, kalau bicara Bible tuh dia? Izin sedikit Bang Alberto, pada saat berbicara mungkin bisa santai aja bicaranya, nggak usah Oke, terburu-buru. Tangan saya dingin soalnya sih. Tangan saya agak dingin. Gugup gitu ya. Ya, saya pastikan. Tidak apa, Pak. Tidak ada masalah, Pak. Oke. Saya lagi Iya. rusak tangan nih. Oh gitu, santai aja Bang. Jadi biar kita Tangan saya bisa dingin. mengerti apa yang Abang sampaikan seperti itu Bang. Ya saya Bapak. Saya Ya udah sampaikan. cukup. Gini Alberto. Jadi teman-teman semuanya perlu tahu Alberto ini kadang hari ini dia Muslim, besok Kristen, besok lagi Unitarian, besok lagi Hindu, kembali lagi dan seterusnya tergantung di mana dia berada gitu loh. Jadi selalu kondisional dia agamanya gitu. Jadi sekarang kamu bertanya aja deh, buat pertanyaan yang baik, silakan. Aku jadi sakit Ini Bang kepala. Andi, selama si Berto di debat berapa kali dia sahadat? Ada 100 kali ya? 200 kali. Silakan Alberto bertanya. 200. Tuh, biar kondusif, silakan Alberto bertanya. Oh, biar kondusif, biar silakan saya bertanya. Ya, saya cuma bertanya apa yang Pak Zuma, menurut Pak Zuma paling kuat untuk mewujudkan saya itu dia. Ayat Bible passage mana, nomor Bible mana yang paling kuat untuk mengguncangkan saya itu dia. Ayat Ini Yohanes 19 nomor 30. Oke, Yohanes 19 nomor 30 saya baca ini. Saya 19. 19 ya, oke. Ya. 19 ayat 3 nomor 30. Ye. Open cam Alberto. Gak bisa nih akun baru. Nggak bisa bang, dia kan udah ngomong, dia baru. Silakan lanjut. Oke, saya baca ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah, iya, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Baik. Terus apa? Berarti ini Tuhan mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oke. Ketuhanan Yesus itu terpisah dari ketuhanannya Bapa tuh dia. Saya pernah diskusikan ini di Kristen soalnya itu dia. Beda dia ketuhanannya itu. Penjelasannya saya bisa dapatkan. Oke. Saya bisa dapatkan dari apa ya? Yohanes 17 ayat 7 mungkin ya. Bahwa sekarang mereka tahu bahwa yang semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu, itu dia. Jadi apa ya? Jadi Yesus Ke Tuhan. ya, ketuanya beda Gimana? dia, ketuanya beda.
Iya, ketuhanan Yesus dengan ketuhanan Krishna beda. Yang jadi masalah ini Kristen menyembah Tuhan yang mati. Oke, nggak apa-apa. Beda, ya saya sudah katakan bedakan antara ketuhanan Allah Bapa dengan ketuhanan Yesus itu karena memang pemahaman Kristen itu beda-beda. Ada yang mengatakan homoousios atau satu substansi, ada yang mengatakan beda substansi itu dia, beda hakikat. Atau heteroousios itu dia. Jadi seperti yang saya bacakan tadi itu dia itu saya bisa mengetahui bahwa apa ya, Yesus itu kelahiannya itu tidak kekal tuh dia, dan apalagi itu yang saya bacakan dari Yohanes 17 ayat 7 tuh dia. Saya ulangi, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepada aku itu berasal daripadamu. Apa yang dari Bapa itu diberikan dari Bapa, dari Allah Bapa, berikan kepada Yesus dia. Ini Ya, cara dimaksud ya ini. Oke. Bukan, Anda kan bertanya apa yang bisa membuat saya terguncang gitu ya kan? Oke. Jadi saya kasih data bahwasanya Tuhan Anda mati. Itu aja pun. Nah, gimana ceritanya ketika Anda sudah mendapatkan Tuhan yang Anda sembah itu mati? Kita mau apa lagi? Tuhan mati. Ulangan 32 nomor 39. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Akulah yang mematikan. Ya, Apakah aku di sini adalah Yesus? bukan. Bukan. Berarti Tuhan pencipta langit yang mematikan Yesus, betul? Ya, karena beda. Seperti saya katakan tadi dia. Iya, maksudnya gini, Tuhan pencipta langit dan bumi mematikan Yesus, membunuh Yesus, betul? Emang apa benar? Ya, Tuhan tidak berkehendak seperti itu. Ya kan, Tuhan yang mematikan itu di dalam Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang mematikan. Aku juga lah yang menghidupkan, nama Yesus. Berdasarkan Ulangan 19 nomor 30, Yohanes 19 nomor 30, di situ jelas dikatakan bahwa maka matilah dia. Di dalam terjemahan 2018 dikatakan di sana bahwa matilah dia. Berarti Yesus mati kan? Matilah dia. Oke, mati, saya sepakat. Iya. Nah, berarti Tuhan Anda mati. Sepakat mati. Tapi apa ya Bapak mau ceritakan? Gini. Yesus. Yesus itu dari Bapa, jadi Yesus itu beda itu dia dari Bapa itu dia. Tidak satu hakikat, tidak satu ketuhanan itu tidak satu dia. Terpisah. Sebenarnya Kristen ini Tuhannya ada berapa sih? Ya, bedakan antara Elohim dengan Tuhan itu dia. Bedakan antara Elohim dengan Tuhan itu dia. Karena Iya, maksud saya sembahan orang Kristen ini ada berapa? satu. Seperti biasa satu. Siapa itu? Bapa. Elohim Bapa. Berarti bukan Yesus. Ya. Oke, bukan Yesus, oke, sepakat. Terus apa lagi? Jadi Yesus ini bukan Tuhan. Nah, seperti yang saya bacakan tadi ya, Yesus diberikan otoritas keilahian. Di Yohanes 17 ayat 7 dia. Ya, diberikan otoritas keilahian, ya. Berarti Yesus ini hanya manusia yang diberi otoritas untuk menjadi Tuhan sementara saja gitu. Oke, sepakat. Itu. Karena dia mati tau? Kita mati keilahian belum selesai. Hah? Pada saat dia mati, dia sudah bukan lagi manusia, mayat dia, betul? Terserahlah tuh dia. Dia mati bangkit lagi tuh, terserah tuh dia. Kok terserah dia? Gimana ini? Maksudnya adalah ya memang bisa dikatakan mati, tapi matinya tidak mutlak, tidak langsung itu dia. Karena di situ ya terjemahan bisa beda sih, terjemahan bisa beda. Itu deh. Iya, jadi siapa yang salah di sini?
Siapa yang salah sebenarnya ini? Gak ada yang salah. Kristen atau Yesus? Apa hubungannya? Ini tidak bicara tentang salah, tidak ada yang salah di situ. Enggak kan, Kristen kan keciduk mempertuhankan manusia yang mati. Sementara saya tidak mengatakan saya mempertuhankan dia, saya tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan itu. Saya tidak mengatakan saya mempertuhankan, saya tidak mengatakan itu. Jadi Anda tidak menyembah Yesus? Tidak. Jadi yang Anda sembah siapa? Oke, Bapak Elohim itu. Oh, Bapak Elohim. Nah, di dalam di dalam Filipi 2 nomor 6, Bapak Elohim itu menjadi manusia Yesus. Jadi gimana? Filipi 2. Oke, Filipi 2 berapa? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Nah, ini jadi ini cocok jadi pembahasan nih. Ini menarik nih. Oke, menarik. Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengusungkan dirinya sendiri dan mengambil rupa. Ini tidak tertulis Elohim Bapa di situ, tidak tertulis Bapa di situ, enggak. Ya, kalau Bapak dalam bahasa Yunaninya apa? Patre atau patros ya, patre ya. Patera. Ya, Patera. Nah, patera ini kalau merujuk ke dalam bahasa Ibrani apa? Abba, ya, setahu saya Abba itu. Oke, yang dipanggil Abba oleh orang Yahudi ini siapa? Ya, Elohim. Elohim. Berarti Elohim yang menjadi manusia Yesus kan? Enggak, ini tidak tertulis Elohim di sini. Iya, karena di situ bahasa Indonesia kan tadi kita runutnya kan jelas. Kan runutnya kan tadi jelas. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan Elohim mengambil rupa seorang hamba, dan Elohim menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Elohim memperendahkan dirinya dan taat sampai mati. Itu baca dari mana tuh? Baca dari mana itu? Ini yang dipanggil Allah ini siapa? Beda lagi itu tidak dipanggil Allah di situ, tidak dipanggil Allah di situ. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini Allah di sini siapa? Rupa itu pun rupanya itu Iya. misalkan gambar gelas, ini gelas atau bukan nih dia? Ini bukan gelas, ini lukisan. Tapi kelihatannya seperti gelas, itu rupa gelas. Iya. Oke, baik. Ini jelas Nah, ini pertanyaan saya itu. Ini Bicara tentang Allah. Allah ini siapa? Ini beda. Allah ini siapa? Allah ini siapa? Elohim atau bukan? Oke, Elohim, oke. Oke, Elohim kan? Nah, berarti Elohim yang menjadi manusia dan mati. Gimana itu? Anda mengatakan Anda tidak menyembah Yesus, tapi data di Filipi 2 yang menjadi Yesus itu adalah Elohim. Tidak ada sama sekali tertulis Elohim menjadi manusia, tidak ada. Jadi yang tadi ini yang kita baca Filipi 2 nomor 6 sampai 8 ini apa? Ini kan dia mengatakan di sini tidak menganggap kesetaraan. Rupa dengan apa yang bukan rupa itu dia. Rupa dalam bahasa Yunani apa? Rupa dalam bahasa Yunani ya, saya perlu cek. Morphe, okay. terjemahan yang seharusnya itu apa? Bentuk. Walaupun dalam bentuk Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan Elohim mengambil rupa hamba menjadi sama seperti manusia. Manusia ini taat sampai mati, bahkan mati sampai di atas tiang salib, namanya Yesus. Berarti yang mati di Yohanes 19 nomor 30 ini Elohim dalam bentuk manusia. Oke, baik. Udah puas? Oke. Jadi apa ya? Di ayat sebelahnya tuh di situ
itu sudah beda tuh dia. Antara Allah dengan rupa Allah itu sudah beda dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dia dan Allah itu udah beda tuh dia. Di Kolose Filipi 2:9 itu sudah membedakan, itu sudah dua pribadi yang berbeda. Antara Allah dengan dia itu dia di Filipi 2:9 itu dia. Jadi baca itu harus lengkap. Iya, Filipi jelaskan dalilnya di sini. Yang menjadi manusia ini siapa? Saya ulang lagi. Yang menjadi manusia, oke, Yesus, oke. Elohim kan? Yang menjadi Yesus kan Elohim. Di sini tidak tertulis menjadi manusia, tidak tertulis di situ. Lalu yang Anda baca ini apa? Coba baca nomor 7-nya apa? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan Mengambil rupa, oke. Dan baca Menjadi terus. sama manusia. Oke. Nah, itu jelas. Mengambil bentuk manusia dan menjadi sama seperti manusia. Nah, Elohim menjadi manusia. Setelah Elohim menjadi manusia, mati di atas tiang salib. Berarti Elohim yang Anda sembah adalah Elohim yang sudah mati. Nah, saya sudah bilang tadi, di situ tidak tertulis Elohim. Ya Allah ya Karim, pecah tumit. Ya, oke, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak masalah. Gimana? Masih mau menyembah manusia mati? Saya sudah bilang saya tidak menyembah manusia. Lah tadi ini yang menjadi manusia siapa? Tarsan. Harus ke siapa lagi ya? Oke, gua pikir dulu ya. Ya, silakan. Coba itu ada komputer nggak di situ, Bang? Ya, saya ada komputer di sini. Saya lagi Coba masuk. diangkat tinggi-tinggi, habis itu dihantamkan ke lantai. Mana tahu itu bisa beri solusi. Enggak, saya tenang kok, enggak apa-apa. Tidak. Enggak, masalahnya komputernya nggak bisa kemudian memberikan solusi. Gimana ceritanya? Ya, saya pakai otak ya, saya cari data. Oke, baik. Kalau pakai otak, yang menjadi manusia tadi ini siapa? Yang menjadi manusia itu Elohim kan? Tidak tertulis menjadi. Itu di situ tidak tertulis menjadi. Udah aku bilang. Menjadi sama dengan manusia ini Filipi 2 nomor 7 ini apa? Oke, saya baca lagi. Ini saya tadi. Ya, saya harus cepat kadang. Tadi katanya pakai otak, Mengambil Bang, rupa. tapi kok pakai komputer? Bedakan menjadi dengan mengambil rupa tuh dia. Iya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan Manusia. antropos, manusia. Jadi yang menjadi sama seperti manusia lagi ini tadi ini siapa? Elo? Seralah. Komputernya diangkat tinggi-tinggi, habis itu dihentakkan ke lantai. Ayo, please. Boleh nggak? Biasa saja lah tuh. Loh, kan tidak bisa memberikan solusi karena yang menjadi manusia dan mati di atas tiang salib Yohanes 19:30 itu adalah Elo. Elo. Apa ya? Makanya gue perlu baca terjemahannya itu dia. Kayak seperti terjemahan di situ. Yang walaupun ia dalam keadaan Allah, bedakan antara dengan apa yang sebenarnya itu dia. Bedakan Apa tuh? Ya memang ada keadaannya itu dia. Dan juga tiada mengirakan hal itu sebagai suatu keuntungan menjadi setara. Tidak ada mengirakan ya setara sih. Dan saya tadi tidak kasih tahu ya. Keilahian Yesus itu tidak kekal dan apalagi
dia mendapatkan keilahiannya itu dari Bapa tuh dia. Yohanes 17 ayat 7. Itu pintar. Berarti pantaslah kemudian Yesus mati di atas tiang salib. Betul? Ya itu tertulis itu. Oke. Nah, sekarang yang menjadi Yesus ini adalah Yang walaupun Elo? keadaan bedakan antara keadaan dengan pribadi itu ya atau Enggak, yang menjadi manusia tadi ini adalah Ayo diterusin 3 huruf lagi. itu dia. Apa? Baca dengan baik-baik seharusnya itu dia. Karena betul karena cara bapak baca itu ya kadang gua bisa maklumin tuh dia. Oke gak apa-apa, tidak masalah. Enggak, kita jujur aja. Tadi katanya pakai akal nih, yang mau menumbangkan Anda kan. Nah sekarang mari kita jujur. Yang mati menjadi manusia ini adalah Ayo, yang jujur. Kalau mau sehat, yang jujur. Itu makanya gua tadi udah kasih tahu, kasih baca ayat 9 itu dia. Itu sudah beda. Tidak. Terusin. Tidak. Jadi yang menjadi sama seperti manusia tadi ini siapa? Yang tidak mempertahankan kemudian sisi keilahiannya ini siapa? Itu ya saya tuh katakan yang walaupun dalam rupa tuh itu sudah tertulis di situ dia. Bedakan antara rupa dengan rupa dengan apa yang, karena Allah sebenarnya tidak punya rupa. Saya ulang lagi, rupa dalam bahasa Yunani apa? Morfe. Hah? Morfe itu bentuk kan? Oke, bentuk. Yang walaupun dalam bentuk Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba menjadi sama seperti antropos manusia. Betul? Betul enggak? Udah komputernya dibuang aja, antam aneh gitu. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat membuat engkau. Itu doa Tawarikh pasal 6 ayat 18 itu saya pernah dengar Pak Zuma. Itu betul. Itu berbicara mengenai ajaran Yahudi. Ini sekarang jangankan langit, rahim seorang wanita Maria saja mampu menampung Tuhannya Kristen. Tuhannya Kristen kan beda dengan Tuhannya Yahudi. Itu beda. Makanya saya katakan kepada saudara, Anda kan bertanya nih, Bang Suma, apa yang bisa membuat saya langsung keok? Tak kasih Yohanes 19:30. Tuhan ente mate, mampus, dibunuh oleh. Tadi katakan beda antara keilahian Yesus dengan keilahian Bapa, karena Yesus mendapat itu barusan istilahnya barusan kemarin sore mendapatkan keilahian itu dia. Seperti Oke. Nah, sekarang permasalahannya yang menjadi Yesus ini siapa? Bom. Yang menjadi Yesus ini kan Elohim. Emang di situ tertulis yang jadi Yesus itu Elohim? Oke, baik. Kita urai lagi. Di dalam data nomor 6, di dalam Filipi 2, yang walaupun dalam rupa Allah, Allah ini siapa? Yang walaupun dalam rupa Allah itu pun rupa itu pun morfe itu pun bentuk. Iya, bentuk. Dalam bentuk Allah kan. Nah, Allah ini siapa? Nah, rupa Allah ini siapa? Allah beda rupa. Itu saya sudah dengan gamblang itu dia. Rupa Allah dengan Allah itu beda. Loh, bentuk Allah tidak menganggap kesetaraan yang harus dipertahankan, tapi dia kosongkan Itu keilahiannya, dia Allah kosongkan. dengan Allah itu beda. Jadi kalau Allah itu apa? Itu dua kata sudah. Itu dua kata
yang bersalingan tuh dia, rupa Allah beda dengan Iya, kalau Allah sendiri apa? ya baca baik-baik lah. Itu kan yang Bapak tadi yang Bapak tadi itu 23 ayat 6 kan? Nomor 6 sorry. Iya, Allah di situ apa Allah? Rupa Bukan, antara rupa bukan. Allah dengan Allah kalau dalam Theos. Theos dalam bahasa Ibrani apa? Oke, Elohim. Elohim. Berarti yang menjadi manusia dan taat sampai mati di atas tiang salib ini adalah hancur komputer. Saya buat analisisnya atau original teksnya tuh kayak gitu. Iya, saya tanya, yang menjadi manusia dan mati di atas tiang salib ini adalah Itu dia, perhatikan bahasa Yunani itu dia. Theo. Bukan Theos. Tetap lagi bahasa Inggrisnya tuh form of God, bukan God himself, tapi form of God tuh bahasa Inggris itu dia. Apalagi saya lihat bahasa Yunani ya, os and morphe theos. Theos, kan Theos. Nah, Theos dalam bahasa Ibrani apa? Itu Theo, bukan Theos tertulis di situ. Baca baik-baik. Theos. Anda mau lari kemana? Itu Theos yang tertulis itu. Dengan Theos. Itu tertulis Theo, bukan Theos. Itu U, bukan S. U. Oh ya, yakin? Ya huruf U tuh. Bisa buka kamera nggak? Wah, ini kan akun baru soalnya. Di situ Theos. Jelas di situ. Hos merujuk kepada N morphe Theos. Betul? Betul atau betul? Huruf Betul atau U betul? itu. Aku tadi lihat tuh huruf U tuh. Komputermu rusak. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kalau seandainya gini, Saudara Alberto, andai saja Anda dikasih uang 50 juta untuk Anda jujur terhadap data Filipi 2 nomor 6. Apakah Anda ketika ditanya demi uang 50 juta, apakah Anda ingin mengatakan bahwa di situ dalam rupa Elohim? Betul? Mau ndak atau tidak? 50 juta loh. Itu pun Benar bahasa nggak? Inggris itu harus diluruskan pakai bahasa Inggris tuh dia. Form Ya. of God, bukan God himself. Ya, Itu. ya, God di dalam Form of God. Ibrani. Of God. Tunggu. God bagi orang Yahudi siapa? Bagi orang Yahudi Elohim. Elohim. Berarti yang dimaksud Allah di sini siapa? Elohim, oke. Masya Allah. Nah, Anda keok kan? Anda kan minta tadi tuh. Coba gimana caranya untuk meruntuhkan saya? Runtuhlah hari ini. Karena yang mati di atas tiang salib Yohanes 19:30 adalah Elohim. Dah. Gimana? Masih mau menyembah Elohim manusia yang mati? Aku sudah bilang aku tidak menyembah manusia. Aku sudah mengatakan itu karena Loh, ya, Yesus Anda bukan- tidak menyembah manusia, oke. Tapi yang mati di atas tiang salib tadi siapa? Pak Bom atau Elohim? bukan siapa-siapa tuh, aduh. harus baca dengan baik-baik secara tata bahasa dia. Tata bahasanya itu harus perhatikan. Aduh, parah. Bagaimana kalau kita bisnis ini aja? Tidak usah debat-debat, kita bisnis aja. Ya, aku gak perlu bisnis sih. Bisnis kue donat, tapi tengahnya aja, bagian tengahnya aja, mau nggak? Ya, gak perlu. Loh, aku kasih modal. Kita bisnis donat, tapi yang kita jual ke luar negeri tengahnya aja, bagian tengahnya aja, mau nggak? Mau nggak? Saya pinjamkan modal 50 sampai 100 juta, Anda jualan kue donat, impor ke luar negeri, ya, ekspor ke luar negeri, tapi bagian tengahnya aja, mau nggak? Ya,
Oke, biasa saja tuh. Mau nggak? Gak usah, gak usah, gak usah. Oh nggak usah, ya udah. Sayang sekali loh modalnya. Padahal bisnis menjanjikan itu. Ya udahlah, nanti coba sama omnya, Bang Handi. Om Handi. Itu ponaannya sudah ketabok dia menyembah manusia. Gimana itu, Bang Handi? Itu dibalikin aja ke rumah, suruh mandi air ketuban. Tahuan dia nyembah manusia. Tadi dia ngaku, aku tidak menyembah manusia, yang aku sembah adalah Elohim. Tak taunya Elohim yang jadi manusia, Bang Andi. Gimana itu ponaannya? Ya memang ini Alberto kan perlu memang Hancur kita. kali, bah. Ya perlu diobati lah, kasihan ini anak orang ini gitu ya. Alberto cukup sudah ya Alberto ya. Cukup, cukup. Oke, puas, oke. Saya keluar. 1, 2, 3. Ya ya. Itu sama Bang Handi ini. Bunda inget gak dulu dia habis laptop 1 sama HP waktu zaman di Zoom. Bapaknya bisa? sampai ngamuk-ngamuk. Gara-gara? Iya. Iya, gara-gara debat. Bunda gak inget dulu. HP, laptop dibanting sama HP dulu. Update Iya. udah turun sih. Dia masih inget tuh. Bapaknya sampai ngamuk. Sampai dihitungnya 1, 2, 3 keluar. Ada-ada aja mereka lucu ah. Ya yang jelas ini Bang Juma kena prank nggak apa-apa lah ya. Iya, dia WA dari tadi sore. Dari tadi siang. Pak, saya Alberto dari ini, kata dia, mau ngajak Bapak untuk diskusi gitu. Dan saya rasa ini perlu serius karena ini berkenaan dengan orang banyak. Wah, hebat ini. Makanya tadi komalnya Akhi Sugi saya minta keluar. Karena saya takut nanti dibilangnya saya ini lari sama seperti Om Poot kemarin kan? Ya. Om Poot kan nantang tuh. Begitu saya kasih PR dia belajar asal usul kata Alkitab untuk Bibelnya, mundur perlahan dengan pongahnya dan sombongnya. Om Poot. Om Poot kalau dengar ini, kamu ke apotik ya, beli betadin campur Kalpanax, habis itu baluri si uco, habis itu bungkus pakai daun pepaya. Bukan laki-laki ente, bukan laki-laki ente. Bukan jadi rendam minyak tanah. Ya pakai ini aja, pakai Kalpanas, habis itu bungkus pakai daun pepaya. Nah, nanti beli ikan tongkol Bang Handi, potong kecil-kecil, campur air, kunyit, lengkuas, nah rebus bersamaan dengan daun pepaya tadi dengan isi dalamnya. Oke. Nantang sombong tapi kayak gitu. Nauzubillah. Oke, kita selingi sejenak ya. Ya, hari ini hari pertama program bulan suci Ramadan, safari Ramadan penuh di Makassar, di Masjid Nurul Maulida gitu. Tadi subuh Anda bisa melihat bagaimana aktivitas sahur bersama. Tadi sore juga videonya sudah ada bagaimana saudara kita di sana buka puasa bersama. Ya, Ya, tadi ada diucap- Bunda Rahma tadi. Iya. Bunda Rahma, Gemini, teman-teman dari MMCI, anak-anak yatim, kita udah kumpul tadi di sana. Alhamdulillah Bang Andi. Kita ucapkan terima kasih kepada saudara kita yang ada di Madrid. Siapa namanya? Lupa ya, sebentar dulu ya. Saya buka dulu namanya, lupa. Iya Bang Andi. Aduh, siapa ya namanya ya? Ya kita Jelas buka ada lagi di untuk besok ya Bang Andi ya. Iya. Di Madrid namanya siapa ya? Makulau bukan? Lupa namanya, yang jelas namanya Deskono siapa lah ya gitu ya. Yang jelasnya di Madrid, terima kasih telah memberikan sumbangsinya dan sudah kami administrasikan dan sudah dipergunakan hari pertama begitu. Bisa diceritain Mbak Yuma serunya tadi buka puasa bersama pertama kali di Masjid Nurul Maulida? Ya, Ada videonya buka. nggak? Bisa diputar? Tunggu ya. Ya. Tunggu, Ini saya lihat kayak dulu.
Muslim apa Kristen Bang Andi di Sapa nih? Habis ini. Ada tadi kayaknya aku foto video kan. Bentar ya. Oh ini Bang Andi. Bentar ya, kita buka. Sabar ya teman-teman, tunggu sebentar. Iya, Bro. Bro, oke sebentar bro, oke ya, habis ini. nggak bisa muat semua ini ya kameranya. Nah, Ini di tengah, di atas gunung ini ya. Masih banyak yang baring-baring. Sudah wisata di depan tuh. Oke teman-teman. Masjid Nur Maulidah. Ini belum datang semua ini. Masya Allah. Bunda Rama kok nggak kesorot kamera ya? Dia di sudut sana dia. Alhamdulillah. Siri-siri. Itu Bunda Rahma itu. Oh itu dia Bunda Rama tuh. Sudut. Wah jadi Aji itu, si Aji ya? Aji jadi panitia juga beliau. Ah tuh, itu Bunda Rahma tuh. Bunda Rama paling keren. Mantap. Ntar dulu Bang Di. Ini buka, terus kita lihat pada saat apa? Pada saat makan malam ya. Ada Bunda Rahma tadi mana ya? Ini ya. Jangan pakai deh. Malu dia. Pak Laksan kan Bunda Rahma. Bentar ya teman-teman. Aku tadi spill itu tanahnya Bang Zuma, luasnya kan masjid. Kira-kira Di berapa? Komal, di Komalnya Bunda Hesti. Bunda Rahma. Ya, ya Bang. Berapa orang tadi? Banyak ya? Ya lumayan, ya. Di hari pertama kan. Masya Allah, paus. Paus lewat. Sabar aja napa. Masih lihat paus. Ini sahur, ini yang sahur tadi subuh. Yang sahur tadi nih. Ini masih sedikit yang datang tadi subuh. Tapi mudah-mudahan kemudian Bocah-bocah pada sahur. iya. Ini kebanyakan ini Bang Andi, anak yatim Bang Andi. Iya anak yatim. Yang tidak ada ayah, nggak ada ibu, semua ini yang ada di sini. Penduduk sekitaran ya Gurunda. Sampai itu. Iya. Sudah jadi penduduk di sini nih karena kita sudah suruh tinggal mereka di sini ngurus KTP. Tinggal sebagian besar ini tinggal di area ini, area wisata. Ada Di mesnya atas berarti gunung. ya Gurunda. Di atas gunung, di tempat kita. Habis sahur, setelah mereka habis sahur, kita bergerak ke masjid. Masjid kan jaraknya berapa meter itu Bunda Rahma? 100 meter paling. Iya, depan masjid. Lumayan lah. Kan masih area kita itu. Mana tadi itu videonya Bunda Rahma ya? Masya Allah berkah Gurunda. Nggak dapat. Habis buka bersama, terus dilanjutkan dengan kegiatan sholat tarawih berjemaah ya, Gurunda. Maghrib dulu bang. Iya, maghrib dulu. Ya. Saya Iya, kira iya. gitu Bang Andi, nanti besok lagi. Ya. Kita ajak aja teman-teman kita untuk kemudian. Ayo siapa lagi yang tergerak hatinya untuk mau ikut beratensi, berbagi bersama, beramal jariah untuk buka puasa bersama, santuni anak yatim yang ada di sana di Masjid Nur Maulidah. Ini aktivitasnya baru hari ini pertama. Insya Allah berlangsung selama 30 hari. Terima kasih dari Madrid. Terus kami masih menunggu yang lain-lain.
Apabila ingin berpartisipasi, ingin berbagi, silakan salurkan ke rekening Yayasan Makassar Moalap Center Indonesia, Bank BTN, nomor rekeningnya 401 tambah 3000 tambah 17173. Kami masih menunggu uluran tangan saudara-saudara berbagi di bulan suci Ramadan. Bisa ikut, silakan Pak Usman, boleh ikut. Ya, itu ditulis Mbak Lena di bawah, Kurniawati. Oke, kita kembali ke topik. Silakan Bro Kay, tadi di bawah Anda ada yang ingin Anda sampaikan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. boros. Saya katanya boros makan. Aduh. Nggak usah ditanggapi, Bunda bercanda itu. Bener ya. Silakan Kay, Anda Muslim apa? Muslim, saya Muslim. Ya gedein dikit suaranya Bro, kan udah buka. Iya, saya Muslim. Ya silakan apa? Terima kasih udah memberi izin untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam. sehat semua yang hadir di tempat ini. Acaranya dilancarkan dan insya Allah jika ada rezeki nanti saya akan berbagi. Jadi Pak Zuma, ada beberapa hal yang mengganjal ini. Saya sering mendengarkan narasi tentang Injil, Bible itu tuh sudah dirubah-rubah. Jika memang narasi ini benar, apa bukti yang bisa membuktikan bahwasannya Injil itu sudah terubah-rubah, sudah tidak otentik? Lalu mengapa buku yang ada seperti contohnya Injil Thomas itu tidak disertakan di dalam Alkitab? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi gini, kalau berbicara mengenai Al-Quran, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran, juga di Al-Ma'idah, Allah menerangkan Rasulullah Muhammad SAW itu datang kemudian untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab, ya, isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah, lalu kemudian kenapa kalian mencampur adukkan? Nah, terkait dengan pertanyaan saudara, boleh kita lihat di dalam salah satunya nih, ini yang paling minim sekali nih, yang paling mudah untuk diketahui. Yesaya 53 nomor 9 atau nomor 8. Coba kita lihat apa yang kemudian tertuang di sana. Nah, di sini kita lihat di datanya, di situ dikatakan bahwa orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan dalam mati dia ada di antara penjahat. Padahal penjahat-penjahat di sini dalam bahasa aslinya itu dikatakan asir. Dikatakan asir. Asir dalam bahasa Indonesia artinya adalah kaya. Jadi dalam matinya dia ada di antara orang kaya, bukan ada di antara penjahat. Itu bukti. Berarti sudah mengalami perubahan. Nah, bagaimana dengan andai saja Yesaya 53 nomor 9 ini benar-benar tertulis di sana asir dalam arti kata orang kaya, tidak ditulis penjahat-penjahat? Apakah ini menandakan bahwa ini kitab benar-benar ori? Tidak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Ini kalau misalnya kitab ini adalah betul, tak ada pernah mengalami perubahan, misalnya nih tidak dirubah-rubah seperti yang tadi yang saya terangkan, maka ada nggak yang bisa menjamin bahwa kata asir di situ itu sesuai dengan original teks awal ketika Nabi tersebut mencatat atau menyampaikan firman dari Tuhan kepada pengikutnya? Ada yang bisa jamin? Tak ada yang bisa menjamin. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran datang kepada baginda Rasulullah, dihafalkan kemudian oleh sahabatnya, dituliskan oleh sahabatnya. Kalau ini siapa yang menghafalkan, siapa yang menuliskan? Dari mana ke mana? Kok tiba-tiba muncul di Indonesia? Sanadnya terputus. Itu salah satu contoh. Demikian. Baik, terima kasih. Lalu mengenai ini Bang, yang Injil Thomas kenapa tidak disertakan di Alkitab?
Ya, jadi gini, jangankan Injil Thomas. Kita lihat kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8. Apa yang dituliskan di Kisah Para Rasul 8 ini? Di sini jelas dikatakan bahwasanya malaikat datang kepada seorang murid Yesus yang bernama Filipus. Filipus kemudian memberitakan Injil Yesus. Diterangkan di dalam data nomor 35 di Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Maka mulailah Filipus murid Yesus berbicara dan bertolak dari nas itu. Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus loh dikatakan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Siapa Filipus ini? Filipus ini adalah orang yang dipanggil oleh Yesus. Di mana Yesus memanggil Filipus? Coba kita lihat di dalam Yohanes 1. Apa yang tertuang kemudian di sana? Filipus, ikutlah denganku. Ini ucapan Yesus nih. Filipus, ikutlah denganku. Itu tertulis di dalam Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, Filipus, ikutlah denganku. Ketika Filipus dipanggil untuk ikut dengan Yesus, di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus memberitakan Injil Yesus. Lagi-lagi di Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan Injil Allah. Pada saat dia ingin ke Galilea, dia memanggil Filipus. Berarti Filipus dan juga Yesus sama-sama memberitakan Injil Allah. Sama-sama berada pada tempat yang sama ketika Yesus memberitakan Injil Allah. Maka wajarlah ketika dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus juga ikut memberitakan Injil Yesus. Ini ceritanya sangat valid, tertuang di kitab mereka. Datanya, saya ulang, datanya di dalam Markus 1:14, setelah Yohanes tertangkap, maka kemudian Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah. Nah, sebelum sampai di Galilea, di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 43, di situ sangat jelas Yesus memanggil Filipus untuk bersama dengannya memberitakan Injil Allah di Galilea. Nah, berlanjut cerita, Kisah Para Rasul 8 nomor 35, Filipus sendiri setelah terpisah dengan Yesus memberitakan Injil Yesus. Jadi kalau bicara mana, kenapa tidak menggunakan Injil Thomas? Loh, Injil Yesus aja mereka nggak pakai kok. Boro-boro Injil yang lain. Lalu kenapa kitab 4 ini dipakai? Karena isinya berkesesuaian dengan ajaran, iman, konsep daripada orang Romawi dan Yunani secara turun-temurun. Nah, sekarang pertanyaannya mana Injil Allah? Mana Injil Yesus? Tak ada. Yang ada Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Matius dan seterusnya. Injil Filipus, Injil Yesusnya mana? Injil Filipus yang diberitakan Filipus mana? Nggak ada. Jadi jangankan Thomas, Injil Filipus aja ditolak oleh mereka. Kenapa? Karena contoh, Injil Filipus 4:9 menceritakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Wajar kalau tertolak. Kemungkinan Injil Thomas juga memberitakan hal yang sama. Demikian. Baik, terima kasih Bang Zuma. Siap, sama-sama. Oke, Bang Kai, ada lagi yang ingin disampaikan Bang Kai? Bang Kai jadi ya. Oke, turun dia. Kita sambut dulu ini Niki. Selamat malam. Ya. Selamat malam. Islam atau Kristen, Bang? Islam. Saya mau tanya soal yang penting juga nih. Masalahnya di sini, mohon maaf Bang, di sini roomnya adalah diskusi antara Islam dan Kristen. Oh, maaf. Jadi ya sebagai informasi juga buat teman-teman yang di bawah, jangan marah-marah kenapa tidak saya naikkan, karena di sini kita room adalah untuk diskusi Islam dan Kristen, bukan Islam sesama Islam ya. Jadi makanya saya langsung tolak untuk yang permintaan ingin naik yang beragama Muslim. Seperti itu. Oke Bang, saya berikan waktu 3 menit untuk apa sesuatu yang ingin disampaikan. Silakan. Oke. Gini, kenapa umat-umat Kristen ini
percaya yang Yesus disalib dan bukan Yudas. Gimana mau meruntuhkan kepercayaan mereka ini? Dan satu lagi, soalannya, benarkah 12 murid Yesus ini adalah saksi di depan mata Yesus ataupun mereka adalah palsu semata-mata, Bang Zuma? Okey, itu saja. Terima kasih. Iya, baik. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ya, kenapa mereka kemudian percaya kepada penyaliban? Karena Allah sudah mengatakan di sana, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka kemudian membuat tipu daya, lalu Allah membalas tipu daya mereka. Jadi kalau mereka hari ini kemudian terpedaya dengan keadaan yang mereka lakukan, ya itu adalah orang-orang yang kemudian menikmati hasil daripada apa yang mereka perbuat. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan nih, bahwa siapakah mereka yang memperbodoh diri dengan menolak ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan itu sangat jelas itu. Orang-orang yang kemudian memperbodoh diri dengan tidak mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad, yang tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, itu adalah orang yang nyata-nyata kemudian menolak kebenaran. Wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kata Allah, dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Nah, kita lihat hari ini kan, kenapa kemudian mereka nampak, kenapa nampak kebodohan bagi mereka, bagi kita yang berakal? Karena ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan demikian, telah menetapkan demikian. Wa man yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kenapa dia jatuh kepada orang-orang yang membenci? Mereka mengganti Tuhannya Abraham. Mereka mengganti kurban yang diberikan kepada Abraham. Mereka mengganti sunat yang datang kepada Abraham. Ini jelas ini. Semua yang Tuhan torehkan sebagai ketetapan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dibenci oleh mereka. Makanya dia nampak bodoh. Dibilang manusia yang disembah nggak mau. Tapi giliran ditanya, kenapa mati? Ya, itu kan kemanusiaannya. Loh, lucu ya kan? Ditanya, kamu makan ayam? Enggak. Loh, itu apa? Kok ada bulu ayam di gigimu nyangkut? Itu kan cuman keayamannya. Yang saya makan itu rohnya, bukan dagingnya. Ikan memperbodoh diri. Inilah yang Al-Quran katakan kemudian. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya mereka dihukum, hukumannya itu bukan hanya sekedar di akhirat saja, tapi hukuman bagi mereka adalah hukuman yang Allah tanamkan kepada mereka dari sejak di dunia. Hukuman yang sangat pedih mereka terima itu ketika mereka kemudian ingkar terhadap apa yang Tuhan berikan kepada para nabi, termasuk ingkar kepada kenabian Nabi Isa alaihissalam. Jadi seperti itu Bang, mudah-mudahan saya tidak melebar dari pertanyaan. Silakan. Yang tadi soalan kedua, adakah murid Yesus, 12 murid Yesus ini adalah murid yang saksi di depan mata ataupun adalah yang palsu dan mereka reka aja? Iya. Jadi kalau dikatakan apakah kemudian ini adalah murid yang ada di dalam Al-Quran adalah yang 12 di dalam konsep iman kita saudara Kristen. Kita umat Islam itu tidak mendapatkan kemudian data di dalam Al-Quran karena Al-Quran ini bukanlah data biografi orang per orang. Rasulullah Isa alaihissalam hanya mengatakan begini kepada
Allah Subhanahu wa taala ketika ditanyai, "Ma qultu lahum illa ma amartani bi li'abudullah." Wahai Allah, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Lalu Nabi Isa mengatakan apa? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi terhadap murid-muridku, terhadap mereka. Itu terjadi selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah aku tidak bersama dengan mereka, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Maka engkaulah yang kemudian mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka kemudian. Wa anta ala kulli syai'in syahida. Dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi Al-Quran kemudian tidak menyatakan bahwa ke-12 murid itu adalah yang disebutkan di dalam Bibelnya teman Kristen. Cuma dikatakan oleh Nabi Isa, siapakah yang akan menolong agama Allah? Siapa yang akan membantuku untuk menolong agama Allah, kata Nabi Isa alaihissalam. Lalu apa kata mereka? Nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong. Nah, orang-orang yang disebut Hawariyun, yaitu dia yang menolong Nabi Isa alaihissalam dalam menegakkan ajaran tauhid kepada Bani Israel. Gitu bang, jadi tidak disebutkan kemudian bahwasanya yang disebut Hawariyun, ya, disebut murid 12 itu adalah Thomas, itu tidak dikatakan di dalam Al-Quranul Karim. Oke bang, baik, terima kasih atas penjelasan. Saya turun dulu. Semoga abang sehat selalu dan Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bang. Ya, sama-sama saudara, sehat selalu ya. Oke, sudah ada Gum-Gum. Gum-Gum, silakan dibuka mic-nya Gum-Gum atau Gugup. Gum-Gum. Assalamualaikum. Ya, mohon Bang Jumat. Gum-Gum Ya, Islam silakan, atau Bung. Kristen? Beliau masih Nasrani katanya ngakunya. Oke. Bang Jumat. Ya. Baik, apa yang ingin disampaikan Gum-Gum? Baik Bang Jumat. Ini Ya. mungkin saya Gimana bang? Bang Gum-Gum suaranya terputus. Cek, cek, cek. Teman-teman kita kok yang lain ada suaranya ya, Bang Handi, Di Vera mute. Ista. Oke. Kirain pada tidur semua ini. aku baru sempat makan ini. Ya Allah ya Karim. Suara ada guru. Iya oke deh. Nanti kalau ada yang berat-berat kalian maju ke depan ya. Biar saya isap cerutu dulu. Mantap Gurunda, udah ngerokok sekarang ya? Ya. Udah ngerokok sekarang. Iya, sosis. Tuh bayangin ikhwan, Gurunda sosis dikenyot berasap loh. Kurang sakti apa Gurunda kita? Tadi mana Gugum tadi? Jaringannya kurang baik. Tadi langsung hilang. Kita coba naikkan ini. Wih, salam pramuka. Woi, semapur. Penggalang ini, penggalang. Oh, udah pembina dia. Oh, pembina. Ya, selamat malam. Tepuk tintong, ting tong. Masih ingat gak itu? Tepuk tintong. Pratama Raffi. Selamat malam. Assalamualaikum. Silakan dibuka mic-nya. Waalaikumsalam. Islam ya bang ya? Ah iya. Mau nyimak aja sih, nggak bisa naik ya? Waduh, ngomong dulu dia sebentar. Udah terlanjur di atas. Ya bang, ngomong Ye. bang.
Oh, udah hilang. Jewelry. Tadi komennya di bawah ini ya. Islam Koten ya. YNY Oten. Islam Bun, Oh Islam. dari lahir sampai umur 35 tetap Islam. Allah. Alhamdulillah. Apa yang disampaikan Bang? Masya. Silahkan apa yang disampaikan silahkan. Bang. Alhamdulillah saya juga banyak kok orang Kristen saya Islamkan di. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ternyata kita satu server, Bang. Semangat terus. Semangat terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini Sokoguru kok dengan aku Sokoguru? Dari tadi ku tengok ini Sokoguru kok kenapa? Dia kena gula, Kerasukan Bang. Roh Kudus. Bunda. Kena gula. Kena gula, baru yang luka dekat anus, jadi dia pening. Ada yang mau lihat nggak video tersembunyi yang gue pegang nih, satu-satunya video waktu Bang Joma di Jakarta. Saya racuni Bang Joma ngisap sisa. Apa yang terjadi gitu ya, baru tarikan pertama udah langsung keracunan. Gue racunin dia, nggak bisa dia ngisap. Bagaimana itu? Tapi karena bukan panjang masker ya sekali nggak boleh. pipanya. Pipanya panjang kali, 42 meter. Tapi si Sardi langsung waduh, kebul gitu ya. Tapi ini nggak bisa saya upload karena tidak pakai masker. Iya, isinya kan ini ya, air jahe ya, Bang Andi. Ya saya nggak pernah rasain juga loh, apa itu? Charlie tuh, jahe. apa itu Lih? Gak ada, kayak permen aja, kayak nge-vape. Allah. Apa bedanya sama rokok? Lebih ringan. Oh. Gitu. Kayak nge-vape, itu aja sih. Iya, dia pakai batu bara kan? Iya, betul. Batu bara. Tolong. Aku selesaiin dulu makannya sebentar. Belum selesai nih. Iya, silakan, silakan. Aku selesaiin dulu makannya sebentar. Belum selesai nih. Iya, silakan, silakan. Aku selesaiin dulu makannya sebentar. Belum selesai nih. Iya, silakan. Silver udah dijambak tapi nggak mau, nggak terima permintaannya. Oke teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi ya untuk menu buka puasa besok dan sekalian sahur, silakan kembali kami mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian dan juga yang ingin memberikan infak sedekahnya untuk imam kita, imam dan yang ceramah ya. Silakan ke nomor rekening 401 plus 30 tambah 00 tambah 17 tambah 173 Bank BTN atas nama Makassar Malap Center Indonesia. Kami berikan kesempatan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk bisa ikut berpartisipasi meskipun tidak sampai hadir di masjid, tapi paling tidak hasil dari keringat sahabat-sahabat itu bisa dinikmati oleh sahabat-sahabat kita yang ada di Masjid Nur Maulida. Jadi setiap malam itu kita membutuhkan dana kurang lebih 2 jutaan sahabat-sahabat. Silakan yang mau berlomba-lomba untuk kemudian ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita yang ada di masjid kita.
Silakan. Oten naik. Ya, ini ada Bang Tio Gozali, dia bertanya tadi terkait. Ini ada di bawah, ada yang minta naik ini. Iya. Ini yang Saugiono. Tapi kepenuhan ini gimana? Udah menghujat itu Gurunda. Kepenuhan maksudnya? Kita sudah penuh di atas ini. Iya kan, 2 slot untuk Oten. Ya, Oh, Oten Sugiono. Oh, dia penghujat Bang, tapi namanya kan nggak bagus. Ya supaya dipertontonkan kan, kita se-Islam-Islamnya kita tak pernah kita menulis nama Tuhannya dengan sebutan yang aneh-aneh kayak gitu. Masalahnya dia Dari- menghujat itu. Kita lihat dari situ aja, kita cerminannya kita lihat. Nggak ada Kristen yang sehat, gimana ceritanya? Kalau mencari Kristen yang sehat sudah pindah ke Islam. Nggak usah. Betul. Jadi kita mau diskusi dengan siapa? Kristen itu jangankan Islam, Tuhannya aja mereka hujat. Ada nyari ke kenaikan saya nih. Ya oke, mari kita diskusi. Gimana? Apa yang Anda saya mau tanya pada saudara. Nonotnya nanya Yesus aja, itu, kok yang kutanya sekarang? nonotnya Yesus itu Tuhan juga. Aku bertanya, kau tanya mau nggak kau? Nonotnya Yesus itu Tuhan juga rupanya. Allah punya otak nggak? Allah punya otak nggak? Coba. Gimana otak Allah? Iya, saya tanya. Yesus itu nonotnya Tuhan juga gitu. Allah punya otak nggak? Yang punya otak itu kan manusia, Allah punya otak makhluk. nggak? Yang punya otak itu makhluk. Allah punya otak nggak? Seperti Yesus itu kan makhluk, jadi dia punya otak. Ajar. Kalau punya otak, kenapa? Karena Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha mengetahui. Makhluk yang namanya manusia lah yang butuh otak. Karena dia tidak tahu menjadi tahu disebabkan karena diberikan otak. Gitu. Nah, seperti itu adanya. Jadi pencipta langit dan bumi itu tidak memiliki otak. Kenapa? Karena yang memiliki otak itu hanya makhluk. Gitu loh. Waduh, panas deh Gurunda. Seperti Emosi Yesus, dia untuk mengetahui harus punya otak. Karena kalau tidak punya otak, ya dia seperti sapi. Nah, sementara pencipta langit dan bumi itu maha mengetahui. Nah, masalahnya sekarang kamu menakar Allah dengan makhluk. Yesus punya otak karena dia makhluk. Gitu bro. Pertanyaan saya kepada saudara, kan saya sudah jawab nih. Pertanyaan saya samamu, apakah nonotnya Yesus adalah Tuhan juga? Jawab. Ya Zuma, nah masa Allah punya otak sih Allah berarti. Apa mujizat penisnya Yesus? Ah itu, apa mujizat yang dikeluarkan? Kalau tidak, oh gitu. Iya, apa mujizat penisnya Yesus? Ya hilang dia. Mampus. Allah Subhanahu wa taala itu bukan makhluk. Begitu kamu datang karena kamu penganut agama pagan, kamu bertanya, apakah Allah itu punya otak? Loh, gimana ceritanya pertanyaannya ini? Orang gila. Pastikan dulu otakmu itu ada di kepala. Baru kamu bertanya, bikin malu. Bagaimana mungkin kemudian pertanyaanmu seperti itu, sementara Allah itu bukan makhluk. Yang punya otak itu makhluk. Tapi ada satu makhluk yang tidak punya otak, yaitu kamu. Suruh bapak mama mau beli otak untuk saya. Nggak gini loh Banyuma. Dia itu bertanya berdasarkan imannya dia Tuhannya punya otak. Makanya dia mau cari draw gitu. Iya. Dia menganggap bahwa yang kita sembah itu sama seperti sembahannya Yudas. Sama gini Gurunda, apakah Allah punya otak? Iya punya, itu yang dipakai sama Tuhan lu. Ah gitu. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, itulah yang menciptakan otak.
yang ada pada makhluknya, termasuk yang ada di Tuhanmu. Betul, mantap. Siapa yang menciptakan otaknya Yesus? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Sekarang giliran kamu menjawab. Apakah nonotnya Yesus yang dipotong pada hari ke-8 itu juga adalah Tuhan bagimu? Sebesar apakah Tuhanmu itu? Gitu. Kalau kayak gini udah pada naik nih pasti nih. Panas kan soalnya. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Iya, gimana Bang? Iya, temen saya kan dia nih nggak bawa ini sama cowoknya dibawa ke Medan, orang Kristen, terus mau pulang, dia bingung, udah mau dijemput ditahan sama cowoknya, dia minta tolong terus gitu. Saya bingung, saya di Tangerang nyari saudara Medan nggak ada. Loh, apa masalahnya nih? Enggak, saya saudara kita muslimah, iya. Cowoknya kafir. Ya, nah, ya itu dia. Terus dia dibawa ke Medan, disekap di sana, gitu. Bukan disekap sih, awalnya dia ini ngajak ke Medan. Ternyata di sono ya diomelin mulu apa, ya nggak tahu, udah beda agama lah. Dia pengennya itu satu agama, jadi si cewek itu kudu masuk ke agama dia dulu baru. Oh, dijebak berarti ya? Iya, dijebak katanya temen-temennya, teman si cowoknya itu dari Tangerang disuruh ke Medan. Dia minta tolong sama saya di Samosir katanya mah. Samosir, jauh nggak itu dari kota Medan? Waduh, jauh katanya mah dia. Samosir tuh ini Gurunda danau. Sudah dinikahin? Iya, bapaknya juga kan meninggal gara-gara itu, kepikiran dia gitu. Innalillahi. Baru, nah ibunya itu kan udah pisah sama bapaknya udah lama, ibunya udah nggak ada kabar. Masya Allah. Dia sampai kurus sekarang. Dia sudah nikah, dia sudah kawin. Nggak dinikahin sama lakinya, jadi kayak itu aja, kayak berjinah doang gitu. Oh, bagaimana ini? Iya. Sebenarnya gampang. Bang Bladeli, thank you, syukran. Kalau misalnya ada keluarganya merasa ada keluarganya yang tersolimi seperti itu, ya kita ini kan negara hukum. Ya, laporkan. Iya, tinggal bantu keluarganya, cari kantor polisi terdekat, laporkan biar polisi yang kerja. Gitu. Keluarganya udah nggak peduli karena begitu dia, jadi dia nyesel. Gitu. Ya udah, api sumut, gerak api sumut. Iya, berapa jarak itu ya? Dia minta tolong sama saya sih begitu. Ya abang aja yang laporin polisi. Saya di Tangerang bang, nggak tahu alamat dianya di mana gitu. Dia sih pesantren cuma berapa tahun doang. Gini bang, biar nggak begini ya bang, biar nggak lama. Abang kenal sama dia? Kenal, ada kelas saya itu di pesantren. Oke, masih berhubungan dengan dia? Masih, dia juga berani cuma di chat FB doang, nggak berani di WA, takut cowok. Sekarang Anda nanti besok atau kapan telepon dia, masalahnya apa? Kalau memang dia ingin masih mau diselamatkan, gitu ya, ajak ketemu, lapor polisi, udah selesai. Oke? Iya, dia pengen diselamatkan sih. Cuma dia juga kasihan di sana juga, katanya kurus. Terus ya nggak usah dipanjangin bang. Solusinya telepon aja nih. Aduh, abang ini dia bilangin telepon, ya langsung ajak ketemu. Kalau mau ketemu, memang dia mau merasa terintimidasi dalam hal keyakinan, silakan temanin dia lapor ke polisi. Selesai, oke? Iya bang. Ya udah selesai. Masya Allah. Iya. Segera itu kalau bisa bang, ambil tindakan bang. Saya juga sih di Tangerang, dia di Medan, jauh bener. Bingung kan. Dari Medan itu kira-kira berapa jaraknya ya? 3 hari lah. 3 malam kalau naik bis. Bisa teman-teman api di sana. Bang Taufik Tajudin, thank you. Bisa loh teman-teman kita yang ada di ini,
yang ada di Medan sana bisa itu kalau 4 jam bisa lah. Nah sekarang permasalahannya adalah wanita yang teman kita yang di sana ini ada nggak bukti kalau dia butuh pertolongan, minta bantuan atau apa gitu? Ada di chat FB-nya minta tolong lu sama saya gitu. Ada nomor HP-nya nggak bang? Nomor HP-nya nggak ada bang, dia nggak berani gitu sama cowoknya, takut ketahuan. Waduh, jadi gimana tim kita mau ke sana kalau gitu? Saya sih lewat FB, kata dia udah saya kasih nomor saya nggak di WA juga, katanya dia takut gitu. Enggak, maksudnya kita ingin bantu gitu. Tapi kayak mana caranya? Tidak ada ini, nggak ada alat untuk komunikasi dengan mereka gitu, dengan beliau. Ini Gurunda, berarti tunggu kabar lagi dari Tio-nya, dari chat FB gitu. Nanti kalau udah ada chat FB, Tio koordinasi sama Api Sumut. Gitu ya. Iya, Tio juga harus ngasih identitasnya Tio gitu. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita. Karena kan ini apa ya, udah menyangkut waktu, tenaga, finansial, nyawa juga gitu kan, buat apinya terutama. Iya, jadi memang harus valid, memang ada ancaman nyawa dari pihak wanitanya, temannya Tio gitu. Benar sekali. Ancaman nyawa mah nggak ada sih, cuma salah dikit kan diomelin sama ibunya gini-gini. Dia 3 jam dari Medan katanya. Iya, dia pengen pulang gitu ke Tangerang, jadi dia nyesel gitu. Ya maksud saya gini, abang aja dulu tawarkan, mau nggak dibantu oleh tim API gitu. Kalau mau, sini nomor teleponnya. Nanti teman kita yang komunikasi langsung dengan yang bersangkutan. Langkah-langkah apa yang akan kita ambil nanti disepakati dengan beliau. Jangan sampai kita aja yang pingin bantu, dia sendiri nggak mau dibantu kayak gitu. Iya, dia sih udah pernah mau kabur, ketahuan bang. Saat Jumat begitu. Ketahuan malakinya sama cowoknya. Saya nanya, di situ kamu udah nikah? Enggak, saya nggak dinikahin di sini. Ibaratnya ya kayak jin aja, saya jadi nyesel. Pesantren nggak kepake gitu ilmunya. Ya ampun. Saran saya sih, karena belum ada nomor handphonenya, usahakan kalau bisa Bang Tio Gozali ini minta nomor handphonenya kayak gitu. Gimana kita mau komunikasi kalau hanya melalui Facebook, kan Facebook nggak tiap saat 24 jam online. Iya. Ntar saya lanjut aja, minta dah nomor WA. Iya betul. Supaya jelas dia, kita minta nomor handphonenya. Ya soalnya sama anaknya juga kan dijauhin, nggak boleh tuh. Ya udah minta aja, udah bang, minta nomornya. Kalau dia memang ingin butuh bantuan, minta nomornya. Kami banyak ya praktisi hukum yang ada di Sumatera Utara. Ratusan praktisi hukum kami ada di sana. Iya Pak. Oke? Oke Bang, terus saya chat lagi di akun ini atau di mananya ya? Iya, bisa cek lewat DM kan, DM-nya udah aku terima otomatis. Nanti insya Allah terbaca chatnya Bang Tiogo. Oh iya, makasih Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu kita yang mau menolong dia sendiri hanya framing, hanya buat suatu wacana. Hati kan gitu. Banyak tetangga saya begini. Kemudian tetangganya ternyata nggak ada. Terus kemudian butuh sekali pertolongan, berbagai macam cara begitu. Akhirnya orang simpati. Nah, ada keuntungan di sini gitu loh. Dulu ada loh itu. Oh, mayatnya sudah dari luar negeri. Sekarang udah di Bandara Soekarno-Hatta. Tidak ada keluarganya. Loh, gimana bisa mayat dikirim gak ada keluarga? Terus saudara-saudaranya di Jawa sudah mempersiapkan pemakaman, tapi di sana nggak ada nolongin ambulan, mobil jenazah lah pulang dan seterusnya. Ya, orang-orang ini mengambil keuntungan. Ternyata yang diomongin pip-pip hanya karangan belakang untuk menarik simpati. Saya nggak usah menyebutkan nama yang bersangkutan dan siapa yang dibalik ini semua, gitu. Jadi hati-hati juga yang kayak ginian.
Oke, karena Ya. umat Islam itu cepat tersentuh hatinya loh untuk menolong. Betul apa betul? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Ya, ini Bang Tio Gozali, ini mungkin bisa dilihat akun Api Sumut, mungkin bisa di follow atau Bang Api Sumutnya nanti follow Bang Tio Gozali ya untuk berkomunikasi. Oke. Iya, terkait hal tersebut. Bukan begitu Bang? Ada lagi yang ingin disampaikan Bang? Orangnya di mana? Orangnya sudah turun tadi Bang ke bawah. Sudah turun, Di bawah. ya? Tio Gozali ya namanya ya. Iya betul Bang. Ya udah, nggak apa-apa kalau bisa follow saya, nanti kita ngobrol lagi Bang. Di mana? Baik Bang Saiful, terima kasih ya Bang ya. Ini aku lihat permintaan sudah ada Oten nih. Oke, saya turun aja. Bang Saiful sehat terus ya Bang. Iya Bang Yuma, insya Allah. Semangat terus. Iya Bang, insya Allah. Amin. Pak Saiful ini Ketua Umum API Sumatera Utara. Iya. Hebat beliau. Luar biasa. Itu ada Kontennya- Alpati. Alpati itu adalah Alpati tapi fotonya aneh. Dinaikin nggak? Islam ini Bang, dia foto Israel yang dia bakar. Oh, janganlah. Provokatif Oke. gitu. Cuman ada Bang Noah ini, kita naikkan aja dulu ya. Hiburan. Gimana Bang Juma? Ya, nanti diskusinya dengan siapa baiknya? Bang Handi. Kores. Kores. Noah, nih sama Sasugi diskusi kapal. Sasugi ya? Noah. Halo, selamat pagi. Pagi. Pagi juga. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah lelah dan tampan. Noah, di mana sekarang? Lagi berlabuh di mana? Gimana Bang? Lagi berlabuh di mana? Lagi berabu di hatimu Bang. Waduh, buset lu. Ini ACDC juga lu ya? Ini kok sepi nih. Jangan bilang kok sepi, nanti ada YKS. Anyway, Noah masih mengimani ini ya, penyaliban. Iya Bang, kalau itu saya tetap kok di pendirian saya. Nah, pendirian lu berdiri dari apa gitu loh? Apakah Allah Bapa bersaksi tentang penyaliban tersebut atau gimana gitu loh? Oh, memang sih tidak ya. Itu dia. Secara Itu dia Noah. Secara tertulis itu di Injil, di Perjanjian Lama itu nggak ada. Tetapi di Perjanjian Baru itu ada. Iya kan, Allah Bapa pernah berfirman nggak di Perjanjian Baru? Masa nggak pernah? Ya, tapi tidak, memang masalah penyaliban itu seolah-olah itu seperti memang datang tiba-tiba. Tapi cerita itu yang diceritakan oleh melalui penglihatan itu masih bisa saya terima dengan akal saya kok. Kok bisa diterima dengan akal gitu? Padahal itu kan iman ya. Ya intinya itu bukan konsep penebusan dosa, itu aja Bang. Iya ngerti. Cuma kan itu kan perkara iman gitu. Kok bisa-bisanya iman itu datangnya dari manusia gitu, bukan dari Allah Bapa. Itu. Harusnya kan kalau memang itu tuh krusial gitu kan, kuasa dari Allah Bapa, Allah Bapanya harusnya ada berfirman gitu. Lihat, aku bangkitkan manusia supaya orang-orang percaya akulah Tuhan. Nah gitu. Iman loh ini loh. Nah, tapi yang lain aja lah Bang. Yang tadi Sip, mantap, Skakmat. Next, kemarin Sasugi. malam aja. Nggak bahas yang itu terus kan bosan juga gitu. Iya, Nanti tapi kan iya supaya diulang-ulang itu, supaya Noah tuh sadar gitu bahwasanya salah mengimani sebuah iman konsep ketuhanan, tapi Tuhannya nggak pernah ngomong tentang itu. Kayak gitu loh, my bre. Iya Bang, ya. Inilah yang konsep tadi malam aja lah. Apa tuh yang tadi malam? Itu ya masalah apa ya tadi yang waktu di Rumbang Fandi Ahmad itu. Lah ini
Iya, apa tadi malam itu ya, Bang Handi? Oh ini, eh, setelah Yahudi itu Islam apa Kristen gitu? Oh, setelah Yahudi, Islam apa Kristen? Oh iya, terus gimana? Terakhirnya gimana itu? Nah, saya mau dengar dulu gimana tanggapan dari abang gitu. Jadi kalau gua pribadi sih, sebelum Yahudi aja udah Islam gitu loh, Islam dulu. Kita kalau pengen tahu sejarahnya, Yahudi itu kan nama dari orang Yunani, sama juga Kristen juga itu nama dari orang Yunani. Orang Yahudi ikut, orang Kristen juga ikut. Apa kata Yunani, itulah yang mereka imani, kan gitu. Itu karena pada dasarnya awalnya itu ya Islam gitu, full submitted to God, penyerahan absolut diri kepada Tuhan yang benar, Allah Azza wa Jalla, gitu my bre. Iya, maksud saya, abang bilang tadi Yahudi itu nama dari orang Yunani gitu. Iya betul. Apa namanya? Yeudaism, gitu dia bahasanya. Yeudaism. Tapi berdasarkan sejarah, nama Yahudi itu diambil ya itu tadi dari nama Yehuda. Yehuda itu kan salah satu dari ke-12 suku Israel, Bang. Iya, perkara ngambilnya dari mana nggak apa-apa. Siapa yang mencetuskan itu yang kita lihat gitu loh, my bre. Ya betul sih, memang saya mencetuskan, tapi kan nama itu kan sinkron sama mereka gitu. Yehuda, Iya, tapi tetap aja kalau bukan dari rabi-rabi Yahudi yang ngasih, tapi datang dari siapa namanya? Dari orang Yunani, ya apa? Ya apa gitu, bre. Ambillah kenapa kita mengimani Islam. Islam konsepnya datang dari Tuhan langsung, nama agamanya datang dari Tuhan langsung, pengukuhan nabinya datang dari Tuhan langsung gitu. Apalagi yang mesti kita iniin, apa namanya, yang mesti kita ragukan gitu kan ya, gitu. tapi menurut sejarah ya, Bang, ya, bukan menurut saya ya. Menurut sejarah, agama Islam itu lahir setelah datangnya Muhammad gitu, bukan sejak dulu kala. Kalau gitu, orang-orang sebelum Nabi Muhammad bukanlah orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, gitu kok maksudnya. Kenapa bisa Bang bilang gitu? Karena ini sejarah yang mengatakan kan gitu. Lah iya, sejarah siapa yang bikin sih? Kan Roma 3 nomor 4 juga semua manusia adalah pembohong. Diimanilah itu. Ya, tetapi Bang, sejarah dengan apa namanya, dengan yang di sejarah itu kan dikaji gitu kan, karena peninggalan di zaman Nabi Muhammad itu kan dikaji, ini usia barang-barang ini, peninggalan ini udah berapa tahun. Ya Nabi kami ya iyalah abad ke-7 gitu, cuman agama yang benar gitu loh. Iya benar, maksudnya kan tadi karena Abang bilang dari awal itu udah ada Islam gitu. Iya emang, karena nabi-nabi yang diimani oleh dua agama yang namanya dari Yunani dan Islam sendiri itu, mereka berserah diri kepada Tuhan. Islam lah itu. Kalau berserah diri kepada Tuhan tidak disebut Islam, mau disebut apa? Kristen. Kristen pengikut Yahudi, pengikut Kristus. Mau disebut apa? Alasan Abang bilang berserah diri kepada Tuhan Islam itu apa dasarnya? Ya lihatlah kita kisah Nabi Adam, lihatlah kita kisah Nabi Nuh, Nabi Lut gitu kan. Enggak, maksudnya hubungannya apa gitu. Karena semua nabi berserah diri kepada Tuhan. Kalau berserah diri kepada Tuhan, istilahnya Islam namanya gitu loh, bre. Iya, maksudnya saya ngerti maksud Abang, tapi dasarnya itu dari mana gitu? Dasarnya dari apa yang dilakukan oleh nabi-nabi tersebut. Karena Islam itu di bahasa Indonesia kan berserah diri kepada Tuhan, makanya Abang bilang begitu. Bukan dari bahasa Indonesia, mau pakai bahasa apapun, istilah berserah diri kepada Tuhan itu Islam. Ya itu kan dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ya berserah diri kepada Tuhan. Ya udah, karena mereka orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan, maka mereka Islam. Jadi
Kalau misalnya di bahasa Inggris ya kan beda lagi bahasanya. Iya, submitted to God, Islam. Wah. Enggak Islam jadinya, itu kan menurut bahasa aja bang, nggak bisa begitu. Itu istilah iman itu. Ya udah, sekarang kalau misalnya mau dibilang Kristen gitu, Adam apa agamanya? Kristen, pengikut Kristus, nggak masuk. Adam apa agamanya? Yehuda, keturunan Yahudi, nggak masuk juga, bre. Maksud saya gini bang, bukan apa lagi? Itu namanya kan pembenaran namanya. Ya udah, jadi maunya apa coba? Jadi agamanya Adam menurut iman Kristen apa? Ya itu apalah dulu yang dikasih Tuhan itu mengenal agama bang. Ya udah, jalan hidup. Ya dulu dia belum punya agama lah. Oke, jalan hidup. Apa nama jalan hidupnya Adam? Dulu dia belum punya jalan hidup lah. Kayak mana ya saya bilang ya, karena ketika Adam diturunkan dia kan bukan sebagai manusia yang berdosa. Lah iya, kenapa bukan sebagai manusia yang berdosa? Karena dia mengikuti perintah Tuhan, kan gitu konsepnya, atau gimana? Iya, dia awalnya kan mengikuti perintah Tuhan. Nah, mengikuti perintah Tuhan itu apa disebutnya namanya? Ya orang taat lah bang, orang benar, orang taat. Nah, orang taat, orang benar itu apa nama jalan hidupnya itu apa? Orang taat kan itu karakter orangnya. Nah, jalan hidup yang diikuti oleh orang taat itu apa namanya? Ya jalan hidup apalah, jalan hidup yang benar. Iya, jalan apa nama istilahnya, apa namanya? Yang nggak ada istilah bang. Nah iya, kalau misalnya nggak ada istilah artinya apa? Agama kalian belum lengkap, agama kalian tidak mengerti jalan hidup yang diberikan oleh Tuhan semesta alam. Makanya cuma di Islam itu sesungguhnya satu-satunya din yang diridhoi oleh Allah adalah Islam, gitu kan. Al-Maidah ayat 3, telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kuridhoi Islam sebagai dinmu. Din itu bisa jadi jalan hidup, bisa jadi agama, bisa jadi prinsip hidup gitu, pedoman hidup lu gitu Noah. Ya itu memang sebelum masuk ke tema pembicaraan dulu kan, Oten membodohkan. Aduh, ini lagi anjir. Oten membodohkan diri. Itu maksud kalian berbicara apa? Jual beli, kenapa sih kamu selalu naik Komal minta naik, padahal kok nggak bisa diskusi loh. Enggak, tadi aku masuk Komal sama si naik Komal itu bang dikit bang, naik Komal itu harus ada pengetahuan supaya yang lain yang nyimak itu. Bunda Rama udah apa? Yang nyimak Bunda Rama udah apa? Ayo kita tes dulu. Yang nyimak itu dapat tercerahkan. Saya tanya kau kenapa kau nyembah manusia? Bunda Rama udah apa? Saya tanya kau, kenapa kau nuhankan manusia? Udah berapa kali ku tengok kau naik Komal itu, kau cuma hanya bayolanmu cuma itu yang kau jual. Anda itu ngapain kita ngeyel? Anda itu ngayal atau ngeyel? Saya tanya kau, kenapa kau tuhankan manusia itu? Dan ngeyel. Tadi ditanya itu kamu jawab, tuh kan kamu kan nggak mau diskusi, cuma mau sudah jawab. Apa kau di sini pansos kau? Iya, apa kau jawab? Kenapa kau menuhankan manusia Yesus? Ya, kalau saya menuhankan Yesus itu, kenapa Anda ngeyel? Kalau ya, kenapa kau naik sini bungkus imanmu itu? Kau tidur. Ya, kau bungkus aja imanmu juga. Ya kenapa kau naik ini kau malah diskusi? Jangan ributan nasi, besok aja lagi. Berkumal diskusi, pakai akal. Udah, bagi dua aja ayamnya. Bagi dua ayamnya. Bagi dua. Kalau Bunda Rama ayamnya kasih ke Bunda Rama, bulunya kasih ke jual beli. Bulunya itu berharga untuk dibikin bulu tangkis. Iya betul itu. Tapi kalau ayam, sekarang kita masuk tema dulu nih. Kita masuk tema. Kita bahas dulu ya. Kenapa harus Islam kan gitu? Kenapa harus Islam setelah agama Yahudi, setelah nabi-nabi datang kepada Bani Israel? Ada satu data di dalam kitabnya orang Yahudi, Amos 2. Di situ bercerita tentang bangsa Moab, kemudian berbicara mengenai Yehuda, lalu kemudian yang terakhir berbicara mengenai Israel.
Ketika Tuhan berbicara tentang perbuatan jahat bangsa Moab, Tuhan kemudian mengatakan apa? Kenapa kau bilang Aku tidak akan menarik keputusanku. Bunda Ramajan kau karena menyangka mereka aku telah membakar berbicara tulang-tulang Raja dia. Edom menjadi kapur dan seterusnya. Artinya Tuhan marah kepada bangsa Moab. Dikatakan itu adalah perbuatan yang jahat bagi mereka. Selanjutnya ini, ketika berbicara mengenai hukuman terhadap Yehuda, 3-4 kejahatan Yehuda, kata Tuhan, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menolak hukum dan tidak berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, tetapi disesatkan kemudian oleh dewa-dewa kebohongan yang mereka ikuti oleh nenek moyang mereka. Aku, Tuhan, akan melepas api ke dalam Yehuda sehingga puri-puri Yerusalem habis termakan api. Kemudian berbicara mengenai Israel. Beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4 perbuatan mereka, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka menjual orang benar. Ini orang benar mereka jual karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang yang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mesbah di atas pakaian gadaian orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan kemudian diri mereka, padahal aku mereka orang Amori yang dan yang kuat seperti pohon tarbantin. Aku telah memunahkan buahnya dari atas dan akarnya dari bawah. Padahal akulah yang menuntun kamu keluar dari tanah Mesir dan memimpin kamu 40 tahun lamanya di padang gurun, supaya kamu menduduki negeri orang Amori. Aku telah membangkitkan sebagian dari anak-anakmu menjadi nabi, dan sebagian dari taruna-tarunamu menjadi nazir. Bukankah betul-betul begitu, hai orang-orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu memberi orang nazir minum anggur dan merintahkan kepada para nabi, jangan kamu bernubuat, sesungguhnya aku akan mengguncangkan tempat kamu berpijak seperti guncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Orang cepat tidak mungkin lagi melarikan diri, orang kuat tidak dapat kemudian menggunakan kekuatannya, dan pahlawan tidak dapat melarikan diri. Pemegang panah tidak dapat bertahan, orang yang cepat kakinya tidak akan berluput, dan penunggang kuda tidak dapat meluputkan diri. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Hancur. Terima kasih ya. Orang Moab hancur, orang Yehuda hancur, orang Israel hancur di mata Tuhan. Lalu setelah itu siapa lagi? Yang akan melanjutkan kemudian ini siapa lagi? Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Yeremia 28 nomor 9, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang shalom, Islam, salam, damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Ini data. Bahkan kalau Anda jeli melihat di dalam kitab Filipi, Timotius, di kitab Efesus, di situ diterangkan begini, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Itu kata Paulus di dalam surat Efesus 2 nomor 17. Belum lagi di dalam Yohanes 14:27, Yesus pun mengatakan, "Shalom, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Nah, sinkronisasi dari semua itu kemudian adalah ketika kita berbicara tentang Ulangan 33. Nah, ini pertanyaan nanti yang teman-teman Kristen harus jawab. Di situ dikatakan begini, inilah berkat yang diberikan Musa, hamba Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Berkatalah ia, ini berkat yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Apa berkat yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa? Ikut dulu, diam dulu. Nanti aku masukin sendal jepit di mulutmu tuh. Diam dulu. Apa kemudian berkat yang Tuhan berikan kepada Apa yang kemudian Tuhan berikan kepada Nabi Musa sebagai berkat?
ada 3 item, ada 3 pondasi, ada 3 kekuatan, ada 3 pilar, yang mana ketiga-tiganya merupakan utusan Tuhan. Yang pertama, berkatalah Tuhan bahwa Tuhan datang dari Sinai. Ini berbicara mengenai Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian terbit kepadanya mereka dari Zair. Ini berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam. Lalu nampak bersinar dari gurun Paran. Siapa ini? Yang dari gurun Paran ini siapa? Yang dari gurun Paran ini siapa? Dan datang dari tengah-tengah 10.000. Ini terjemahan salah sebenarnya tuh. Di dalam Ulangan 33 di Alkitab Sabda itu terjemahannya keliru tuh. Ya, dikatakan dan datang di tengah-tengah 10.000 orang suci. Di sebelah kanannya nampak pada mereka api yang menyala. Wah, inilah yang kemudian yang ingin dipertanyakan. Siapa yang dari Paran ini? Iya, betul. Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian iya, siapa yang dari Paran? Kita cari. Kalau dari Mesir, Nabi Musa. Kalau dari Seir, Nabi Isa. Kalau Paran, siapa yang dari Paran? Kita lihat yang dari Paran di dalam ini pendekatan saja yang kita pakai. Data yang ada di Galatia 4, coba saudara-saudara yang mendengarkan ini silakan buka Bible, yang punya Bible. Di Galatia 4 di situ dikatakan begini. Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab. Artinya ketika berbicara mengenai Gunung Sinai itu ada kaitannya dengan Paran, dan Paran ini kalau kita melihat itu adalah kota Mekah hari ini. Akar itu kan masuk sama kalian. Akar itu kan masuk sama kalian. Hagar. Nah, jadi Hagar itu kan masuk sama kalian. Teman-teman sekalian, saya katakan lagi bahwa dari tadi Amos di situ mengenai kejahatan Israel, Tuhan tidak akan lagi memberikan cahaya kepada mereka, begitu juga kepada Yehuda. Lalu kemudian diterangkan di dalam Ulangan, berkat datang kepada Nabi Musa alaihissalam, adanya dari Tuhan datang dari Sinai, kemudian terbit ya dari Zair, lalu kemudian nampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang suci. Ini di mana ini terjadi? Ini dicatat oleh 3 agama ini itu terjadi siapa? Apakah Nabi Musa pernah membawa 10.000 pasukan? Apakah Yesus pernah membawa 10.000 pasukan? Atau dalam pembebasan kota Mekah, baginda Rasulullah Muhammad SAW bersama 10.000 pasukan dari Madinah untuk melumpuhkan kota Mekah pada saat itu. Iya. Nah, ini perlu dipahami kemudian oleh saudara-saudara Kristen. Kenapa saudara-saudara Yahudi itu kemudian tidak pernah berbicara tentang Islam terkait tuduhan kesalahan tentang Islam? Karena sebenarnya mereka tahu bahwa yang dijanjikan kemudian setelah nabi-nabi mereka itu adalah datangnya dari Gurun Paran. Yeremia 28 nomor 9, tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Nah, siapa nih yang mengajarkan damai sejahtera, yang mengajarkan Islam, yang mengajarkan Salam? Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan tentang Shalom, rancangan tentang damai sejahtera. Oke, mungkin ada dari pastor atau pendeta. Ini ada pendeta dari Mingkendek, pendeta Petalempu. Semangat sahur. Oke, aku kumik dulu ya. Iya. Lanjutkan. Ini pendeta saya, ini pendeta sayur lontong ini. Apa pendeta apa, Sat? Lontong sayur. Tambah sampai 3 kali kalau makan di rumah beliau ini. Allahu Akbar, Masya Allah.
Oke, silakan. Mungkin ada yang mau membantah data saya, silakan. Oke, saya membantah ya kan. Iya. Abang Juma itu, abang berbicara dari A sampai ke B, sampai ke D, sampai C-nya itu hilang. Kalau sementara abang itu berkata dari A, B, C, D, E, F, G, biar orang mengerti. Abang berkata, berasumsi abang itu berkata, ibaratnya bagaimanalah orang tidak bisa mengikuti perkataanku. Makanya abang itu berasumsi dengan pas dan benar agar orang yang ikut di live ini merimangin. Tapi kalau abang berkata A, B, D, F, H, sementara yang ada di situ yang tidak terkatakan C dan E. Abang itu udah nalar pembicaraannya. Marilah berbicara dengan orang mengerti. Kalau tidurlah kita. Ini gimana ini Bang Andi ini? Anak bungsu ini. Bang Andi? Bang Andi, ini anak bungsunya kenapa ini? Ini jual beli ini kenapa? Jual beli udah punya istri belum? Kalau ke situ kita lari, yang lain aja lah ditemakan. Kenapa bisa? Yang tema aja kalau mensoalkan aku punya bini, orang itu sudah tahu kalau kita punya bini itu mengurus kita. Seorang laki-laki mencari nafkah makan. Baru bini penasehat, anak menguatkan nasihat dari orang tua si perempuan. Oh gitu. Iyalah, kalaupun ibaratnya kalau dia jalan di suatu kampung, datanglah istrinya, Pak, jangan kau berangkat ke sana, jangan kau pergi ke sana. Enggak, aku mau memberitakan kebenaranku. Datanglah seorang anak ini menguatkan, Pak, Papi, jangan ke sana, Papi, ikutin kata Mami. Apakah Bang Juma itu harus melangkah? Sementara itu Bang Juma melangkahkan itu untuk mengantarkan ke ibaratnya meninggalkan mengenang nama itu. Mengenang nama dia. Makanya abang mengatakan jual beli itu sudah berkeluarga. Makanya aku simpulkan ke situ. Oh iya. Iya betul. Karena lalu harganya berapa? Itu tidak bisa dibandingkan kalau untuk orang tua penyelamat seorang istri dan anak. Harganya kalau ngambilnya hanya 2 liter gimana? Bisa enggak? Kalau abang membeli 2 liter, kalau duit abang 20.000, mana cukup? Tapi kan sendalnya kemarin yang putus sebelah kiri aja. Gimana itu? Abang mengatakan putus sebelah kiri. Yang talinya itu di depan atau di samping atau di sampingnya. Bukan begitu, mertuanya bilang sama saya, kalau kemarin itu belum lunas utangnya. Jadi gimana? Solusinya bisa dibantu tidak? Kalau memang dikatakan belum lunas utangnya, kalau dia mengatakan belum lunas utangnya, siapa mengatakan belum lunas utangmu? Siapa mengatakan? Bukan. Ini teman saya bilang minta tolong sama jual beli. Bisa nggak jual beli petir? Dia ada jualan petir. Kalau misalnya jual beli mampu untuk membantu dia punya petir, dia mau jual, bisa nggak? Kalau dia menjual petir,
Nilai berapa yang Anda sampaikan? Saya sampaikan ke dia, jual beli mungkin bisa belinya 2 juta gitu. 2 juta. Kan aku kan bisa menawar. 2 juta. Suruh jual lontong sayur saja, lontong sayur. Sama rasa. Aduh, parah ini. Orang mau bahas serius. Dia ini Petelempu, saudara kita jual beli ini tinggalnya di Manado. Dia ada usaha jual beli petir. Gitu. Iya, Peter. Sudah lama tinggal di ini, di Palu, Bang jual beli. Sudah lama tinggal di Palu. Jual beli. Aku tinggal di Bali sekarang. Oh, di Bali. Iya. Bukannya kemarin bilangnya di Kalimantan? Bukan, kalau Kalimantan itu nggak pernah kukatakan. Oh, iya. Terus proposal yang kemarin itu sudah ditandatangani sama Pak Camat belum? Oh, proposal itu nggak jadi ditandatanganin. Kenapa rupanya? Nggak jadi jual tanahnya? Bukan itu, karena nggak cukup ku kasih. Oh, tapi katanya ada kelapa sawit yang mau digade juga. Gimana lah kelapa sawit yang ku kasih, yang ku bilang pun sudah disita pemerintah, kayak mana lah. Terus kapal laut yang jadi mahar nikahanmu kemarin sama binimu itu gimana? Udah dijual? Waduh, udah ku habiskan untuk nyumbang-nyumbang orang. Oh iya. Informasi terakhir saya dengar dari Pak RT, jual beli ini sudah beli tanah kuburan, betulkah itu? Bukan, aku beli tanah tanda silang aja. Bukannya tanah kuburan? Bukan. Oh. Gimana mau tanah kuburan? Jual beli kan tuang gali kubur. Bukan. Ada yang komplain muslimin katanya tidak ada orang Kalimantan kayak gitu. Ini saya mau deteksi aja orang ini, ternyata ikut aja. Ya musuh. Aduh, sakit perut saya. Jual beli gimana usaha? Aduh. Jual beli gimana usaha ini mewarnai es balok? Es baloknya itu. Iya. Sudah begitu dia menertawakan dirinya sendiri. Allahu Akbar. Gimana? Sukses? Gimana mau sukses, Bang? Wanita-wanita karyawan saya menggoda saya. Aduh, nggak tahan lah aku. Hancur lah. Kalau nggak salah kemarin jual beli kan dari awal kan suka itu ya, manjat kelapa gitu ya? Bukan, manjat pinang aku, Bang, hari kemerdekaan. Oh, manjat pinang. Iya, hari kemerdekaan. Kok 17 Agustusan gitu? Iyalah. Aku pengibarnya itu, Bang, kalau panjat pinang. Kalau nggak salah waktu 17 Agustus 2019 dia manjat pinang, dia sampai di puncak kesambar petir ya? Bukan. Bukan kayak sambar petir. Kesambar angin putih beliung. Akhirnya aku diputar-putar. Akhirnya oleng aku. Oleng. Tapi bendera aku tetap kukibarkan. Wis, malam ini kita ganti namamu jual beli, boleh? Boleh nggak? Nggak boleh lah. Jelek kali namamu itu. Nggak apa-apa. Menjadi Sumitro. Sumitro. Kalau Sumitro itu artinya bahasa orang Jawa itu. Iya, Sumitro namamu, suka minta rokok. Kalau diartikan
Atau Rojali, mau nggak Rojali? Rojali. Kalau Rojali siapa lah itu nanti si rokok jarang beli. Wak. Bang Rokok jarang beli. Oci. Iya. Wak. Rokok jarang beli berarti dia tinggal minta-minta aja gitu. Iya, suka minta rokok dia. Iya. Oke lah lanjutkanlah Bang Jumaya, Bang Hindia, aku mic dulu. Mau kemana? Ya nanti kalau kamu meninggal kabarin kita ya. Masih banyak umurku Bang. Oh siapa? Aku juga dia mati. tapi nggak tahu lah ya kan, mana tahu yang kita saling memuji berapa agama di Indonesia ini dibuat dia banyak kali cakapmu. Dad dibilang pula sama awak pakai petirnya itu. Dad mati pula awak. Mati pula awak. Mati pula biawak. Tapi ada tuh lowongan kerja. Gajinya lumayan gede loh di Sulawesi Selatan. Kebetulan Banyumak kan sebagai direkturnya, mau nggak tukar antar SMS? Kalau SMS kata cinta cewek ya boleh lah diterima. Kalau itu kalau kata cinta laki-laki, nah aduh jauh-jauh lah Bang. Mau atau tidak? Nggak mau lah aku nggak mau aku. Atau Bom buka lowongan kerja itu? Oh, kalau Bom urusan dia aja lah itu. Bukannya dia bos kamu? Bukan, aku tidak bos dia. Bom itu buka perusahaan. Ya kalau mau dia buka perusahaan itu urusan dia lah itu. Lumayan loh ekspor impor kulit babi. Urusan dia lah itu dan Tuhannya. Ya udahlah kalau nggak mau kerja. Iya, urusan dia lah itu. Yang penting baik-baik aja lah di dalam hidup ini. Ya udah. Selama ini kamu tahu kan cara keluar dari TikTok? Oh, kalau itu kan udah pernah aku kena buat Bang Hendi, tapi kalau kali ini lebih baik kumi aja. Oh dulu ya, suruh praktek. Kau bilanglah sama aku kan kemarin kena banyak Pak. Tahu nggak caranya keluar dari TikTok? Tahu. Coba praktekin, keluar beneran. Iya, udah tahu aku tuh. Nggak dinaikin lagi. Udah terkopir nih bocah nih. Aku mi aja lah ya. Mana tahu ada urusan yang lebih penting, aku mi aja. Kalau kamu ada di sini, kita ngobrol sama siapa? Ya udahlah jual beli ya. Ganti namamu aja. Saya kasih nama yang bagus, mau nggak? Markona. Oke lah. Bukan Batula SE. Oke lah. Kalau nggak ada lagi yang bahas, kalau nggak ada lagi yang mau dibahas, aku keluar aja ya. Iya. Ya. Tahu Besok kan aja cara lagi keluarnya? Tahu cara keluarnya? Nggak usah bilang Bang Hendi tahu cara keluarnya. Aku udah pernah kena kau buat. Cukup sekali kau keluarkan aku. Jangan kedua kali. Ingat dia. Dia bertanya gimana caranya, diajarin suruh praktek dari naikin lagi. Aduh. Ingat dia kan, dikerjain. Caranya turun gimana? Ya praktekkan. Begitu dipraktekkan turun. Ya dipraktekin tuh. Ngamuk dia. Aduh, parah ini si jual beli pelawak. Mana dah? Banyak yang komen ganti oten yang lain, nggak ada guys, nggak ada oten yang lain yang mau naik. Soalnya kalau ada Banyumak itu sulit memang dia naik. Kecuali orang baru. waras.
Coba ini naikin dulu deh, sampai tahu ada mau disampaikan dari tadi, minta share lah. Tapi menarik tadi yang disampaikan Gurunda itu tentang parang itu, kemudian membawa 1.000 pasukan. Itu sebenarnya kalau 10.000. menurut saya 10.000 pasukan. Iya. Itu sebenarnya Gurunda itu harus dicoba dikaji lebih dalam, dijelaskan kepada netizen yang ada supaya mereka itu paham benar itu bahwa sebenarnya arah yang dimaksud, karena secara logika kalau menuju ke Yesus itu tidak akan mungkin, Iya. dia cuma 12 murid. Nah sementara ini kan kenapa kalau memang artinya menuju bukan ke Yesus, kok kenapa ditulis seperti itu? Ya mungkin barangkali bisa dijelaskan lebih detail lagi supaya para netizen, mengedukasi netizen itu yang ada di bawah ini supaya bisa betul-betul memahami gitu. Ya, karena tadi sepotong-sepotong gitu kata parang itu. Silakan Gurunda. Baik Bang Handi, tadi saya mencoba untuk mengambil data dari Galatia 4 nomor 25 ya. Hagar adalah gunung Sinai di tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam penghambaan dengan anak-anaknya. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum. Jadi kalau kita kemudian berbicara mengenai kata paran ini jelas sekali bermakna secara geografis itu adalah batasan wilayah Hawila, kemudian Syur, kemudian Asyur, dan itu sama sekali bukan berada di semenanjung Sinai. Jadi kalau kita berbicara mengenai kata paran yang ada hubungannya dengan kata Mekah dan juga Beka, maka kita lihat di dalam Mazmur 84, di situ jelas dikatakan Palestina, lembah Bika di Libanon, atau lembah Bekah di Makkah. Ini pendalaman materinya memang harus orang-orang yang pernah belajar tentang Bible, karena di situ sangat jelas dikatakan apa? Merujuk kepada Merobet Kados. Jadi kalau mengatakan Merobet Kados berarti 10.000, bukan beribu-ribu. Ini yang perlu dipahami. Kemudian adanya pelintiran terjemahan yang mengaburkan keadaan di mana Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah dengan bersama 10.000 pasukan dari Madinah, Fathul Mekah yang kita kenal dalam Islam. Nah sekarang paran ini terletak di mana? Kan itu poinnya. Di mana letaknya paran? Karena ini adalah hikmat yang didatangkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa alaihissalam. Di sana ada Sinai, di sana ada kata Seir, di sana ada Gunung Paran. Ada 3 kemudian kekuatan yang Tuhan tanamkan kepada anak keturunan dari Nabi Abraham alaihissalam, di mana Nabi Abraham alaihissalam dijanjikan kemudian sebagai bapak para nabi. Nah, kalau kemudian kita mengkaji lebih jauh, apa yang tertuang dengan ucapan paran ini jelas adalah sesuatu yang mana kondisi secara geografis adalah area padang gurun yang terletak di bagian timur Laut Jazirah Sinai, dengan Arabah yang berada di sebelah timur yang ada pada gurun Zur di sebelah barat. Apa maksudnya ini? Ini tidak bisa kemudian dipungkiri lagi bahwa kata paran ini, faran dalam bahasa yang orang-orang Arab kemudian sering gunakan pra-Islam, itu jelas merujuk kepada faran yang adalah kata Baka atau Mekah itu sendiri. Makanya orang-orang praktisi Torah hari ini itu mereka tidak pernah komplain ketika dikatakan bahwa itu merujuk adanya nabi yang datang dari gurun Paran. Nah, inilah yang saudara-saudara Kristen harus pahami dengan baik. Kenapa saya katakan harus dipahami dengan baik? Karena memang Paran, Bakah itu tidak bisa ada keilmuan yang bisa membantah bahwa Bakah atau Paran itu adalah Mekah yang kita kenal hari ini. Sekira begitu, Kanda Peta Lempu. Iya.
Ya benar. Karena tapi ini by data ya, Gurunda ya. Ini Iya, betul. By data, betul. artinya bukan ini karangan bebas Gurunda gitu. Bukan. Tapi yang sangat menarik sekali itu kalau saya itu yang ada di kitabnya saudara kita Kristen itu tentang membawa 10.000 pasukan. Nah, 10.000 pasukan kalau tidak salah kan tidak sampai terjadi pertumpahan darah kan kalau tidak salah ya, Gurunda kan. Artinya Iya. mereka masuk malah diterima gitu. Bahkan kalau tidak salah di dalam saya pernah melihat sebuah film, terkumpul itu wanita-wanita semua yang ada di dalam satu tempat, ya saya tidak tahu apa itu gereja kah atau apa namanya, tapi dalam suatu ruangan yang besar. Kemudian masuk di situ dia dibebaskan gitu. Dia dibebaskan. Silakan kamu kembali. Kamu akan dilindungi. Ya, mungkin benar ya Gunda ya. Iya kan, betul. Kalau tidak salah filmnya itu. Jadi makanya saya tuh tadi saya dengar sepotong, makanya saya sempatkan untuk coba kita pertajam supaya membuka wawasan berpikirnya teman-teman yang ada di bawah, ketimbang kalau kita selalu berdiskusi antara manusia Tuhan atau bukan itu. Ya, malah kalau menurut saya ini lebih teredukasi gitu. Karena kalau kita mau lebih teredukasi, bahwa mereka akan berpikir loh, benar ini, tidak mungkin Yesus. Oke lah, nggak usah lah kita lari dulu ke Nabi Muhammad ya, terlalu jauh ke itu. Tetapi yang jelasnya bukan Yesus. Nah, kalau bukan Yesus, apa tujuannya penulis? Kira-kira menempatkan kalimat itu berada di dalam kitabnya mereka. Kalau itu bukan suatu nubuatan, suatu pernah yang terjadi, nubuatan ya, akan terjadi kayak seperti itu. Jadi ini yang edukasi. Kalau seumpamanya teman-teman berpikir selalu merujuknya ke Yesus, itu sangat tidak masuk di akal. Karena kita tidak pernah menyebut namanya 10.000 pasukan loh. Yesus di mana pernah memimpin? Memimpin perang, memimpin pasukan di mana? Kan di balik itu cuma 12 murid. Oke lah, orang mengatakan bahwa ada lagi 70 murid ya. Ya 70 murid nggak mungkin 10.000 gitu. Jadi mau dia coba narasikan untuk bisa mendekati atau nyampakan dengan fakta itu tidak akan mungkin. Jadi saya lebih sepakat itu kalau hal-hal seperti itu, Gurunda, itu lebih edukasi ketimbang kita berdebat mereka itu Yesus Tuhan bukan Tuhan dan sebagainya, kan sudah jelas. Ya namanya manusia tidak akan mungkin, ya namanya ciptaan, ya Tuhan itu absolut. Dia tidak terbatas ruang dan waktu, ya namanya pencipta langit dan bumi. Kalau dia sudah terbatas dan ruang waktu, ya bukan lagi Tuhan, karena pasti dia diciptakan. Itu logikanya. Begitu ya pendapat saya. Benar sekali, Kandep. Jadi gini, kalau kita melihat kemudian apa yang tertulis di dalam kitabnya Bani Israel hari ini, ketika dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa, pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa Nabi Musa kemudian ketika Tuhan berfirman kepadanya, Tuhan mengembalikan kepada sumpahnya kepada Nabi Abraham? Itu dulu poinnya. Artinya ketika dia mengembalikan kepada Abraham, ini menandakan bahwasanya ada sesuatu yang ingin kemudian Tuhan sampaikan. Makanya di data nomor 2-nya, di Keluaran 2:33 itu, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Ini kata Tuhan, bahwa akan ada malaikat kemudian jadi penuntun. Nah, kembali kepada Ulangan yang menjadi rujukan tadi, Ulangan 33 nomor 1-nya, itu tidak bisa dipungkiri bahwasanya di sini Tuhan memberikan kepada Musa berkat. Dalam bahasa Ibrani itu adalah
barakah. Barakah ini semacam pemberian atau hadiah. Jadi Tuhan memberikan hadiah kepada Nabi Musa alaihissalam sebelum Nabi Musa itu meninggal. Apa hadiah itu? Pemberitaan akan datangnya jejak-jejak kenabian kemudian. Maka berkatalah Tuhan. Tuhan datang dari Sinai. Siapa ini yang dimaksud? Datangnya Tuhan melalui Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai. Lalu terbit kepada mereka dari Zair. Zair ini adalah Yesus. Ini jelas ini. Nah setelah itu nampak bersinar dari Gunung Paran. Ini siapa? Setelah Yesus ini siapa? Kan tadi tema kita, siapa setelah Yesus? Nah, lihat siapa yang berasal dari pegunungan Paran. Loh kok bisa, apa hubungannya Bang Suma? Mari kita lihat. Apa yang tertuang di dalam Kejadian 21? Di mana kemudian Hagar, Bunda Hagar dan juga Nabi Ismail dibuang. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Nah, ini sumur ini di mana sekarang? Ia kemudian pergi mengisi kirbatnya. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Jadi kalau kita ingin jujur nih, ketika kemudian yang dipaksa setelah ini adalah Nabi Isa atau Yesus, ini yang dinubuatkan oleh hikmat, ya, barakah yang datang kepada Nabi Musa adalah setelah Sinai, Zair, setelah Zair, Paran. Siapa yang ada di Paran? Baca Kejadian 21. Tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Berarti Allah menyertai Abraham. Hubungan Abraham dengan Nabi Ismail itu bisa berkatan kemudian umat Islam Abraham alaihissalam. Karena kenapa? Tuhan memberikan berkat kepada Nabi Musa, di mana Tuhan akan datang bersinar dengan hukum-hukum yang menyala-nyala seperti tiang api yang akan menghanguskan hukum-hukum jahiliyah. Itu berasal dari gurun Paran. Adakah yang bisa membantah ini? Tak ada yang bisa membantah. Tak ada. Kekuatan dari mana kemudian? Dari orang Yahudi pun tak mampu dia. Kejadian 17 nomor 20 sudah jelas di situ tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang sangat besar. Namun kita mau kemana lagi nih? Ketika kemudian Tuhan berkata dalam Ulangan 3:32, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Zair, lalu tampak bersinar dari pegunungan Paran, dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang suci. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Apa api yang menyala ini? Api yang menyala ini jelas hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Ya, apa itu? Tiang api yang pertama adalah salat. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Yang pertama, tiang agama yang dibawa kemudian oleh oknum yang datang dari gurun Paran ini adalah tauhid, keesaan tentang pencipta langit dan bumi. Yang kedua apa? Tentang ibadah, salat, puasa, haji dan seterusnya. Yang ketiga, muamalah. Apa muamalah itu? Hubungan cinta terhadap sesama manusia, terhadap seluruh makhluk, rahmatan lil alamin. Ini yang dibawa. Lalu yang terakhir apa yang dibawa? Akhlak, budi pekerti. Inilah tiang api yang dibawa oleh oknum yang berasal dari Paran, yang padahnya kemudian hukum 4 ini menyala dan menghancurkan hukum-hukum jahiliyah di depannya. Kalau bukan itu, lalu siapa yang membawa hukum yang menyala-nyala, yang menghanguskan kemudian hukum jahiliyah? Siapa? Tak ada. Hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW yang memaklumkan kemudian hukum dari langit
di atas muka bumi ini. Apa agama terbesar yang bersanding dengan Kristen, dengan Islam? Agama Kristen. Menyembah kepada manusia itu apakah hukum dari langit? Apakah itu adalah tiang api? Tidak. Tak ada yang memerintahkan menyembah manusia. Nabi mana yang memerintahkan? Tak ada. Inilah bukti bahwa apa yang kemudian diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya terkait Nabi Muhammad SAW sudah diajarkan jauh sebelum Rasulullah itu diutus. Nah, Ulangan 33 nomor 2, kekuatan apa yang bisa membantah? Tunjukkan pasukan mana? Gedeon, Hezekia, Yeremia, Daniel, Daud, Shalomo, lalu Nabi Musa, lalu Yesus. Kapan dia memimpin 10.000 pasukan? Kapan? Tidak pernah. Lalu hukum apa yang kemudian mereka bawa menyala-nyala? Hukum apa? Taurat hanya untuk Bani Israel toh, bukan untuk syiar, hanya untuk Bani Israel. Sementara yang dinubuatkan ini dari gurun paran yang menyala-nyala dan hukumannya untuk ditaklukkan kepada bangsa-bangsa. Tertuang di mana? Kejadian 49 nomor 10. Tongkat Israel, tongkat pemerintahan kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda. Pemerintahan tidak akan bergeser dari kakinya sebelum dia yang berhak itu datang. Siapa yang berhak itu datang? Dialah yang mampu menaklukkan hukum-hukum Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, ini fakta. Bagaimana kejahilian orang-orang Mekah pada masa itu? Bagaimana orang Quraisy pada masa itu? Tunduk kemudian berserah diri kepada hukum yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mau lari kemana perginya? Tak bisa. Karena ternyata di dalam Kejadian 21 pun jelas tinggallah ia di padang gurun paran. Siapa tinggal di sana? Nabi Ismail alaihissalam. Keturunannya dijanjikan oleh Allah dalam Kejadian 17 nomor 20. Kemudian mereka akan menjadi raja-raja, menjadi bangsa yang besar. Dan ternyata dari sanalah ketika dikatakan munculnya dari paran, tak ada satupun nabi yang kemudian bisa menaklukkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa, melainkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita lihat apa pembuktian bahwa beliau mendatangkan kemudian tiang api berupa hukum di atas muka bumi ini? Indonesia kita lihat. Atas dasar apa kemudian Pancasila dibentuk? Al-Quran. Pancasila Al-Quran. Tidak ada yang bisa pungkiri itu. Konsep ketuhanannya apa? Esa, ahad. Artinya apa? Pembuktian bahwa hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mampu meluluhlantahkan, melumat habis kerajaan-kerajaan raksasa yang pernah ada di Nusantara ini. Hancur lebur kekuatan apapun yang muncul kemudian. Singosari, Majapahit, Sriwijaya, Goa Makassar, Sultan Hasanuddin, Kerajaan Bone, Kerajaan lululantah semuanya oleh hukum yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau pembuktian apa lagi? Mau pembuktian seperti apa? Karena Mekah dan Paran itu jelas adalah Mekah itu sendiri. Mazmur 84. Berbahagialah orang yang kekuatannya ada padamu, dalam hatinya adalah cara mereka yang melewati lembah Mekah, membuatnya menjadi baik, dan seterusnya dan seterusnya. Itu diterangkan di dalam Mazmur 84. Jadi susah kita untuk mengelak. Saya pun bingung. Kalau ini saya harus tolak, saya susah. Karena data yang ada di dalam Al-Quran dan data yang muncul kemudian di kitabnya saudara-saudara kita Yahudi, itu merujuk kepada apa yang tertuang kemudian di dalam penjabaran Al-Quran. Contoh misalnya, yang pertama-tama kemudian rumah ibadah yang ditunjukkan oleh seorang pria yang bernama Abraham,
adalah yang ada kemudian di kota Mekah yang penuh dengan berkah dan bimbingan untuk semua jenis makhluk. Kemudian di dalamnya dikatakan ada tanda-tanda nyata bagaimana kemudian adanya ciri khas dari peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang memasukinya, kata ayat suci Al-Quran, akan merasakan rasa nyaman. Siapa yang ada kepadanya pasti datangnya untuk berziarah. Lalu kemudian kewajiban manusia kepada Allah akan didatangkan kepadanya. Mereka yang mampu melakukan perjalanan. Namun bila siapapun yang mengingkari iman daripada Allah, maka dia kemudian akan mendapatkan hal yang mencelakakan diri mereka. Dan itu juga tertuang di dalam Kejadian 21. Inilah hebatnya kemudian, bahwa apa yang diterangkan di dalam ulangan tadi itu tidak bisa kita pungkiri. Dan Allah mendengar suara anak itu, dan malaikat Allah memanggil Hagar dari surga dan berkata kepadanya, apa yang engkau Hagar yang ketakutkan? Karena Allah telah mendengarkan suara anak laki-laki di mana dia dibangunkan, di mana dia kemudian dibangunkan, diangkat. Ini Kejadian 21 sangat jelas sekali menuliskan tipikal daripada munculnya sosok yang datang yang membawa hukum-hukum Tuhan yang menyala-nyala laksana tiang api. Bilangan 12 nomor 16. Setelah itu orang kiri Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Ini berbicara tentang apa? Mekah. Jadi tidak bisa kemudian sahabat-sahabat sekalian ada kekuatan ya yang bisa membantah bahwa setelah Nabi Isa alaihissalam yang muncul berdasarkan ulangan 33 nomor 2 itu adalah Islam, di mana Islam adalah hukum Tuhan yang menyala-nyala yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan ditandai pasukan 10.000 dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah Al-Mukarram. Mantap. Tetapi Anda yang muncul pertanyaan begini, Gurunda. Iya kan. Kira-kira apa korelasinya? Kok diberitakan di dalam kitabnya orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani? Iya. Ya. Apakah ini menandakan bahwa di dalam kitab itu memang sebenarnya ada kebenaran-kebenaran yang mereka sembunyikan? Yang mereka tidak sendiri, yang mereka tidak mau akui kebenaran berdasarkan konteks ya, bukan berdasarkan keimanan. Karena kalau berdasarkan keimanan sudah pasti, itu pasti dia akan tolak. Tapi berdasarkan konteks yang ada di dalam kitabnya mereka, yang tertulis itu ternyata apa yang Gurunda tadi sampaikan itu sangat apa ya? Sangat jelas di dalam kitabnya mereka itu dari satu ayat ke ayat yang lain saling mendukung. Nah, bukan begitu kira-kira, Gurunda? Iya, benar sekali, Peta. Jadi gini, Al-Quran itu abad ke-7. Kitab mereka adalah jauh 1400 sampai 1500 sebelum Masehi. Terkait dengan apa yang disuarakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang menarik kemudian adalah ketika Al-Quran menceritakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ahazallahu midzaqa nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Nah, itu yang menarik tuh. Qala aqrartum wa akhaztum ala zalikum isrih qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ini Masya Allah, luar biasa. Kata Allah, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian para nabi di masa praeksis alam roh. Allah kemudian berkata kepada para nabi, wahai para nabi, manakah aku memberikan kitab dan hikmat kepadamu? Lalu setelahnya datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah kemudian berfirman kepada para nabi, apakah kamu setuju? Apakah kalian menerima perjanjian aku ini dengan kalian atas demikian itu? Kemudian apa kata para nabi? Kami setuju. Akrartum wa akhaztum ala zalikum isri. Kata para nabi apa? Akrarna,
kami setuju, kami berikrar, kami sepakat. Lalu Allah kemudian berfirman, qala fashhadu. Kalau begitu bersaksilah kalian, wahai para nabi, wa ana ma'akum, dan aku pun akan bersama dengan kalian, minasyahidin, bersaksi dari hal yang demikian. Jadi masa roh Nabi belum diutus menjadi makhluk biologis, mereka dikumpul. Wahai nabi-nabiku, adakah kalian akan membenarkan, akan menolong, akan membantu, tidak membelokkan ajaran kalian ketika aku menyampaikan sinyal kepada kalian untuk kalian beritakan kepada manusia akan datangnya beliau? Apa kata para nabi? Qalu aqrarna, kami berikrar, akan kami sampaikan. Maka muncul kemudian ajaran, meskipun ini sudah ditorehkan adanya penambahan, pengurangan, campur aduk, ya, disembunyikan, dinampakkan dan seterusnya, tapi indikasi kuatnya muncul. Kenapa? Karena sirat daripada apa yang Tuhan sampaikan di masa praeksistensi perjanjian. Wahai para nabi, akankah kalian ingkar ketika aku menitipkan pesan kepada kalian bahwa aku akan mengutus seorang rasulku di akhir, tetapi kalian yang datang secara jejak-jejak kalian, aku titipkan pesan indikasi munculnya kelak dia, di mana ketika ia datang sebagai wakhataman nabiyyin, maka kemudian engkau tidak menghilangkan data-data yang saya sampaikan, bahkan kalian bersaksi tentang itu. Kalau akrarna, baik, kami setuju, kami sepakat, ini perjanjian agung. Makanya kemudian ketika kita menemukan adanya data yang kita sajikan kepada teman-teman Kristen, tak ada kekuatan yang bisa membantah itu, tak mampu mereka membantah, tak mampu mereka membantah. Makanya dikatakan gini, hukum yang datang kemudian dari paran itu adalah hukum api yang menyala-nyala di tangan kanannya. Sedangkan kalau kita melihat nih, unsur tanah, unsur air, unsur angin, dan unsur api itu berbeda. Kalau ingin menghancurkan sebuah baja, tanah nggak mampu. Ingin menghancurkan baja, angin tak mampu. Sekencang apapun angin tersebut tidak bisa melelehkan sebuah baja. Tapi kalau api itu mampu kemudian menghancurkan unsur apapun yang ada. Semua unsur sanggup untuk dibinasakan oleh api. Unsur-unsur kimia apapun yang ada di depannya pasti akan hancur meleleh dibuatnya, meskipun baja sekalipun. Olehnya itu, Nabi ini sinyalemennya pasti sangat jelas. Kerajaan Tuhan yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu diserahkan kepada mereka, kepada beliau, untuk beliau tegakkan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan itu sampai zaman ini, hukum itu sudah 1400 tahun silam, sampai hari ini bukannya memudar tapi semakin bercahaya. Subhanallah. Nah, inilah yang dikatakan bahwasanya hukum itu menyala-nyala, dan deteksi akan datangnya hukum itu tidak bisa kemudian dihilangkan, karena itu adalah sumpah para nabi terdahulu. Maka sepandai-pandainya kemudian orang menghilangkan jejak akan datangnya baginda Rasul Muhammad SAW, tidak akan pernah bisa. Tertulis hari ini Galatia 4 nomor 25, Hagar ini adalah inti dari objek yang ada di Gunung Sinai, yang ada di Arab. Dan ini kata Galatia 4 menurut Paulus nih, dia mengatakan bahwa keadaan yang terjadi pada gunung Sinai yang ada di Arab itu sama dengan kota Yerusalem. Nah, kalau kita berbicara mengenai gunung Sinai, maka kembali kepada kitab Ulangan 33 nomor 2. Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang suci. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala-nyala. Apa api ini? Hukum. Ini hukum. Nah, adakah kekuatan kemudian di atas muka bumi ini yang bisa melumpuhkan kekuatan daripada hukum Al-Quran Karim? Mari kita tengok, kita lihat sesederhana apa kita bisa membuktikan itu. Taruhlah misalnya, mohon maaf, Amerika benci terhadap Islam,
Mereka adalah bangsa yang fobia terhadap Islam. Tapi sekuat apa mereka untuk menahan datangnya Al-Quran kepada negara mereka dengan mengatakan kami membutuhkan karena di negara kami, tapi kami mau ya secara de facto Al-Quran masuk di negara kami, cukup terjemahan bahasa Inggris, jangan sertakan bahasa Arabnya. Bisakah demikian? Tidak akan pernah bisa sanggup. Tak akan pernah bisa sanggup. Hukum Tuhan yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW akan masuk kepada sendi-sendi pembencinya dengan menampilkan hukum yang menyala-nyala. Al-Quran masuk menembus kepada pori-pori mereka yang benci terhadap Islam, lengkap dengan original teksnya. Tidak bisa mereka menggantikan dengan bahasa manusia. Ini hukum Tuhan. Bahasa Indonesia canggih, bahasa Inggris canggih, tapi apakah bahasa Inggris bisa mengganti bahasa Allah di dalam Al-Quran, kitab sucinya umat Islam? Tidak bisa. Tak ada kekuatan yang bisa melumpuhkan Al-Quranul Karim. Karena kenapa? Itu adalah hukum, itu adalah api, tiang api yang siap menghanguskan semua hukum-hukum yang ada di depannya. Pertanyaannya kemudian, kenapa tidak hukum Islam yang disampaikan di Indonesia, yang digalakkan? Karena hukum yang ada di Indonesia ini, itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi saya rasa begitu, Kanda Peta Lempu, ya pengajaran-pengajaran yang sifatnya ilmiah seperti ini memang sulit untuk diterima oleh teman-teman kita Kristen, karena pada dasarnya Kristen ini menjadi Kristen bukan karena telaah ilmiah, tapi hanya berdasarkan doktrin semata. Demikian. Oke, jadi terima kasih banyak ya Bang Zuma. Belum tidur Bang Luan. Iya, edukasinya yang sangat panjang ya. Saya ambil titik-titik tertentu, poin-poin tertentu aja. Tadi seperti Abang bilang, bahwasanya Ka'bah itu peninggalan Nabi Abraham ya gitu ya. Terus Gunung Sinai itu terletak di Arab gitu. Itu tidak ada Bang bukti arkeologis ataupun manuskrip untuk menguatkan itu tuh tidak ada Bang. Jadi kalau Abang berbicara mengenai keimanan Abang melalui Al-Quran itu ya wajar saja gitu. Kita terima itu. Tapi kalau menurut bukti arkeologisnya itu tidak ada. Bahwasanya Ka'bah yang dibangun di kota Makkah itu adalah memang peninggalan beliau, Nabi Abraham. Gitu. Kalau sumur yang diberikan kepada Hagar? Sumur. Ketika mereka melakukan perjalanan. Iya. Ya, itu semuanya kan di daerah sana juga Bang, daerah sebelah. Kan berbicara mengenai arkeolog, tidak bisa kita hanya muluk-muluk. Iya. Karena secara arkeolog jelas sekali sumur yang ada hari ini yang dikenal dengan sumur Zam-Zam ini itu masih ada. Ya, sumur Zam-Zam ada. Itu letaknya di mana? Ya, di mana lagi? Di mana? Jadi kalau bukan enggak, ini kalau hal-hal yang seperti ini tuh itu harus sangat terperinci Bang, harus sangat spesifik. Itu harus ada memang betul-betul bukti arkeolog yang menguatkan gitu. Karena yang seperti ini namanya makanya tadi Anda hanya menolak, tapi Anda tidak bisa memberikan data kan? Menolak aja kan? Nah, sekarang Gunung Paran itu di mana? Saya nggak pernah belajar tentang Gunung Paran itu. Nah itu dia, berarti mending tidur. Yang saya tahu itu hanya Gunung Sinai. Ya kalau Sinai itu kan jelas, itu Nabi Musa punya. Iya, di mana gitu Bang? Lah Sinai itu Mesir. Ya, tapi tadi Abang bilang di Arab. Itu kan dari Sinai, habis itu di Zair, habis itu di Paran. Paran ini di mana? Kan sudah terbagi tuh. Tadi di Sinai, lalu habis itu di Zair, habis itu kemudian di Paran. Pembagiannya jelas. Sinai Musa, Zair Isa, kemudian Paran Nabi Muhammad SAW.
Itu jelas itu. Itulah makanya tadi saya bilang, ini abang berbicara kan melalui pedoman abang yaitu Al-Quran. Tetapi kalau dari bukti sejarah, ya memang Ya, kalau sekarang dari paran itu sejarah di mana? dari bukti nggak ada bang. Kita Nggak ada ya? di Alkitab tidak berbicara mengenai gunung-gunung. Kok bisa ya? Ya. Kok bisa ya? Jadi kalau Sementara Sinai itu kan jelas Nabi Musa, Zer Hanya itu Sinai aja, Bang. Yesus. Kemudian Pernah paran dikatakan itu di gunung. Di gunung mana coba bang? apanya? Zer itu di mana? Coba di ayat mana? Ya, Kalau Zer itu di mana? Jangan hanya membantah, tapi tidak ada modal. Enggak, di mana ayatnya di Alkitab coba? Loh, di Ulangan 33 tadi? Loh kok di Ulangan 33? Itu udah jauh sekali bang dari kenabian Yesus. Ya ampun, ini adalah tanda yang diberikan kepada Nabi Musa. Berkat yang kemudian. Coba di Ulangan berapa bang bilang? Ulangan 33. Ulangan 33 ya. Nomor 2, iya. Oke, saya buka. Ya. Ya kan? Berkatalah ya, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Ser. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus di sebelah kanannya. Tampak kepada mereka api yang menyala. Oke. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus, di dalam tanganmu lah mereka pakai mula menangkap sesuatu dari firman-Mu. Jadi gimana maksud abang di sini tadi? Siapa yang pernah membawa 10.000 pasukan? 10.000 pasukan? Ya. Di sini bukan 10.000 pasukan bang, 10.000 orang kudus gitu. Iya, 10 orang kudus. Dia bawa kemudian 10.000 orang kudus untuk membawa hukum-hukum Tuhan. Itu siapa yang pernah bawa pasukan sebesar itu? Siapa? Kalau abang yang abang pahami di sini siapa? Kalau di Bible nggak ada, di sejarah Yahudi nggak pernah terjadi. Tapi kalau di sejarah umat Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah bersama dengan pasukannya orang suci dari Madinah. Atau begini aja, Gurunda. Coba kita tanya Bang Noah. Itu menurut Anda itu di Alkitab saudara itu ditulis 10.000 orang kudus itu yang dibawa itu siapa yang membawa menurut Anda? Karena tidak akan mungkin ditulis di dalam kitab Anda itu sebuah hal yang sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuannya. Ya di sini kan tidak ada bang. Siapa yang membawa kan gitu. Iya, makanya kita tanya. Iya, makanya kita tanya karena kalau menurut persepsi Islam yang pernah membawa pasukan itu masuk ke tanah Bakkah itu cuma satu, Rasulullah Muhammad SAW. Tapi oke lah kita lepaskan dari situ. Karena ini kan tertulis di kitab Anda, kitab yang Anda imani, yang Anda yakini. Di situ membawa 10.000 orang kudus. Siapa kira-kira? Kan tidak akan mungkin sesuatu yang ada di dalam kitab Anda itu kan tidak terjadi. Kan gitu. Karena kan Anda tidak mau terima bahwa itu adalah Nabi Muhammad kan. Nah sekarang kita coba bertanya kepada Anda. Ada nggak orang yang di Kristen di zaman dulu, dia mau nabi kah, dia mau apakah, pernah membawa 10.000 pasukan
atau 1.000 orang 10.000 orang kudus? Kalau ada, siapa orangnya? Kemudian di mana tempatnya? Makanya tadi saya ngomong sama Gurunda, mohon dijelaskan untuk mengedukasi teman-teman yang ada di bawah. Itu diperjelas itu kata parang itu letaknya di mana. Ya, kemudian 10.000 orang kudus. Nah, kemudian tadi terakhir dia katakan anaknya ke waktu itu kan kehausan. Makanya lari ke sana kemari mencari air. Ada muncullah Samsam, itu Samsam kita tahu artinya. Bang Noah tahu artinya Samsam itu. Itu berkumpul gitu. Artinya jadi gede. Dan sampai sekarang itu masih ada. Terletak di mana? Itu bukan di tempatnya Yesus lahir di Bethlehem atau apa, tapi di tanah Arab. Sekarang yang ada di Mekah. Gitu. Sebenarnya ini materi lama, materi usang. Saya pikir kalau teman-teman Kristen kemudian tidak pernah mendengarkan ini, berarti baru di dunia debat. Ini sudah lama sebenarnya materi. Enggak, memang ya, ini sudah lama. Ini sudah lama, tetapi jarang memang diperbincangkan itu kan. Iya. Karena tidak terlalu istilahnya mencuri perhatian begitu. Bukan tidak mencuri perhatian. Sebenarnya bukan tidak mencuri perhatian, Pak Noah ya. Kalau menurut saya ini hal yang penting karena sebuah sejarah yang diceritakan di Bible Anda. Nah, tidak akan mungkin ditulis dalam konteks itu kalau tidak punya maksud dan tujuan, ataukah akan terjadi atau maksudnya atau sementara terjadi. Kan tidak akan mungkin ditulis dengan sia-sia di situ. Iya benar, tetapi itu tadi kenapa? saya bilang. Mohon maaf ya, kenapa tidak pernah dibahas? Mungkin kenapa tidak pernah dibahas di dunia Kristenan? Karena itu tidak ada relevansinya dengan keimanan dan keyakinan yang Anda anut gitu, yang Anda imani. Agak jauhkan sedikit, nanti masuk asapnya ke dalam, kena adik itu. Iya. Angkatlah, pakai itu ya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ini yang selalu yang perlu. Makanya tadi saya bertanya kepada Gurunda untuk makanya saya bilang diperjelas ini. Karena jangan sampai kita dituduh itu ngarang bebas. Nah, apakah fakta? Nah, ternyata benar. Bang Noah Masuk mengatakan tidak pernah. Jadi kalau kita melihat ya sejarah daripada kenabian Rasulullah Muhammad SAW di tahun ke-8 Hijriah, kemudian bagaimana beliau menaklukkan kota Mekah yang terjadi pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah ini. Di situ Rasulullah Muhammad SAW kemudian mengangkat sahabat beliau Abu Rum radhiyallahu an sebagai wakil beliau di kota Mekah, kota Madinah waktu itu. Lalu beliau sendiri berangkat bersama 10.000 pasukan menuju Mekah. Nah, yang menarik di sini adalah selama perjalanan beliau, Rasulullah Muhammad SAW itu mereka semuanya berpuasa hingga sampai ke tempat yang bernama Qadid yang terletak di antara Uspan dan Kudaid sekitar 150 km dari kota Mekah. Lalu disinilah kemudian Rasulullah Muhammad SAW menutup puasa beliau bersama dengan pasukan sahabatnya dari kota Madinah. Nah, 10.000 pasukan ini kemudian yang sudah ditorehkan kemudian di dalam Ulangan 33 nomor 2. Makanya penerjemah merubah kata rebab bom itu kemudian berubah diterjemahkan dan terjemahan beribu-ribu.
bukti bahwa yang bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang suci, seluruh pasukan yang ada pada saat itu berpuasa. Coba, berarti mereka bukan orang yang lagi bernajis, berhadis, tidak. Mereka lagi berpuasa. Karena memang pada saat itu lagi dalam keadaan bulan suci Ramadan. 10 Ramadan di tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah Muhammad SAW kemudian membawa 10.000 pasukan. Bahkan di antara pasukan ini keluarga inti daripada Rasulullah seperti Abu Sufyan, kemudian Abdul Muthalib, anak daripada keluarga daripada Abdul Muthalib itu diterangkan kemudian masuk Islam. Demikian pula Abdullah bin Umayyah. Banyak peristiwa-peristiwa kemudian pada masa itu mereka mau ikut, saya ikut. Akhirnya terkumpul 10.000 pasukan. Nah, ini yang kemudian tidak dimiliki oleh sejarah apapun terkait dengan ulangan 33 nomor 2. Oke. Saya dulu pernah membahas ini sampai berbulan-bulan dan tak ada kekuatan kemudian bisa membantai itu. Jadi gini, Jadi Bang. silakan. Kalau menurut kita di agama Kristen, ya, maksud dari orang-orang kudus ini adalah orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Gitu. Waduh. Jadi ini dengar dulu, Bang. Ya. Yang dikuduskan oleh Roh Kudus, maksudnya yang dikuduskan oleh Tuhan lah, begitu ya. Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi intinya bahwasanya orang-orang kudus ini bukan orang yang datang dari dunia gitu. Karena itu ada jelas di dalam Bible, di Injil Yohanes, di Yohanes 17 ayat 14 sampai 19. Sementara Tuhan datang dari Mesir, itu bukan makhluk gaib, benar-benar Nabi Musa, Zair, benar-benar Nabi Isa, kemudian Paran, benar-benar baginda Rasul Muhammad SAW. Dan perlu dipahami bahwa yang diceritakan di dalam ulangan 33 nomor 2 itu ada angka yang disebutkan rababau. Apa artinya? 10.000. Bukan main-main itu. Itu dikatakan 10.000 pasukan yang dibawa oleh orang yang berasal dari Gunung Paran ini. Nyata dikatakan Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Zair. Dia nampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang suci. Jadi maksudnya gini, ada manusia 10.000, orang suci 10.000, ditencul satu tokoh yang benar menjadi pembawa hukum yang menyala-nyala kepada seluruh manusia. Dan ini hanya terjadi pada saat penaklukan kota Mekah. Dikenal dalam sejarah Islam Fatu Makkah, terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Beliau datang 10.000 pasukan dibawa dari kota Madinah menaklukkan kota Mekah, sehingga lumpuh kota Mekah itu menjadi satu negara yang dikuasai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hukumnya menyala-nyala. Jahiliyah yang ada di tanah Mekah pada saat itu rata dengan tanah, kemudian yang berlaku adalah hukum Islam, hukum Allah. Dan itu terjadi tanpa pertumpahan darah. Coba bayangkan. Tidak dikotori tangan mereka ini dengan pembunuhan, dengan penganiayaan, dengan penindasan. Kenapa? Karena dikatakan sebagai 10.000 orang suci. Nah sekarang kalau hanya mengatakan, oh itu maksudnya orang kudus itu ada orang yang dipenuhi Roh Kudus. Waduh, jauh, nggak nyambung. Ya, saya rasa begitu ya. Sementara teman-teman, karena di sini sudah buka di tempat saya, mudah-mudahan apa yang saya sajikan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan saudara Noah, silakan kumpulkan banyak literasi, kumpulkan banyak materi-materi untuk kita bahas ini lagi. Kalau saudara penasaran, kita buktikan sejauh mana keotentikan kemudian Batu Makkah dengan keotentikan daripada kota Paran, Gunung Paran, dan juga terkait dengan ulangan 33 nomor 2 ini. Iya Bang, Bang. Iya, saya mohon kasih waktu untuk menunggu saudara Noah untuk melakukan bantahan-bantahan terhadap apa yang saya sajikan.
dan saya Iya, ini sarikan. khusus ini khusus ini aja ya, khusus yang ini aja kita bahas. Oke. Entah kapan-kapan saya naik lagi lah, entah Baik. besok entah besoknya lagi gitu. Baik, baik. Ini saya bahas sedikit masalah Gunung Paran sama apa tadi, share ya. Baik. Itu aja. Iya, iya. Jadi kalau abang bilang Gunung Paran itu tepatnya itu letaknya di Yordania ya bang ya. Iya, iya, oke, oke. Itu udah saya bantah beberapa tahun yang lalu itu. Ya, itulah dulu saya cuman memberitahukan aja gitu kan. Sedangkan Gunung Seir sendiri itu tepatnya tuh di tanah Palestina ya, atau di semenanjung Israel sana gitu. Begitu. Jadi kalau Paran ini adanya di Yordania di sana, berarti Nabi Ismail dan Hagar dibuang ke sana dong ya? Karena gini bang, timur yang dikatakan timur ini kan, timur tengah ini kan banyak gitu. Bukan hanya Iya, iya, maksud saya kan Hagar ini kan ditinggalkan kemudian di Gunung Paran, dan di sana kemudian dia mengambil istri dari Mesir, lalu di sana mereka beranak cucu. Nah, berarti sekarang cucunya Ismail di mana? Di Yordania. Itulah yang sekarang bahkan gini bang, itulah yang sekarang yang menjadi polemik ya, banyak pertanyaan karena apa? Bahkan di negara Arab sendiri yang lahirnya gitu, gelar seorang Habib itu sangat terbatas, sementara di Indonesia kok bisa banyak gelar Habib gitu. Sementara Habib itu ditujukan untuk keturunan Nabi Muhammad sendiri begitu. Ini banyak polemik sekarang, tapi itu kita bahas lain kali aja. Iya, iya, ini terlalu banyak cengcong. Oke, saya sahur dulu. Yang jelas, tolong tunjukkan, buktikan keturunan Ismail itu tinggalnya di Yordania, bukan di Arab. Mudah-mudahan apa yang dituliskan oleh Paulus juga itu bukan sebuah dusta, di mana Paulus sendiri yang mengatakan kalau Ismail dan Hagar itu adanya di Gunung Arab di Galatia 4 nomor 25. Jadi kalau ada upaya kemudian Paran itu ada di Afrika sana, ya silakan aja bantah Bible itu sendiri, karena Bible ini sendiri yang mengatakan Nabi Ismailnya itu adanya di Arab. Sementara itu dulu teman-teman, saudara Noah dan sahabat-sahabat Muslim, peta lempu, kita sahur dulu kan dah. Saya tidak ini, saya sahur dulu sebentar. Silakan dilanjutkan Jakarta dan sekitarnya belum ya. Jadi masih ada kesempatan 1 sampai 2 jam. Saya akhiri sementara, sahabat-sahabat, terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut Bang Handi. Tetap kita lanjutkan. Silakan. Ya, selamat untuk waktu Indonesia Tengah bersantap sahur. Untuk Indonesia Barat kurang lebih 1 jam ke depan. Tapi yang ingin sahur ya silakan sahur santai sambil menunggu imsak. Imsak artinya menahan. Jeda imsak sampai menunaikan ibadah sholat subuh. Itu loh Bro Noah, indahnya Islam itu. Kenapa sih kamu nyeleneh-nyeleneh terus kayak gitu? Belajar dari mana Bro? Bukan masalah nyeleneh gitu bang, gila kan? Kita kan di sini kan belajar gitu. Oh, belajar. Kita kan di sini kan berdiskusi. Kita bukan mencari. Oh, Islam itu kan Islam itu jelas. Nabi Muhammad SAW itu sampai ke Nabi Adam jelas. Bernyambung gitu loh ya. Masih banyak kok bang silsilah Nabi Adam yang tidak jelas itunya, apa namanya, moyangnya. Ya itu silakan anda berpendapat begitu gitu kan. Tapi kan anda juga nggak punya data toh. Boleh anda berpendapat, tapi biarlah orang yang menilai pendapat anda itu valid apa enggak, logis apa tidak kan gitu. Yang problem itu adalah saudara kita Kristen ini sanadnya kemana? Dia berinduk di mana gitu loh Kristen ini. Kalau Islam jelas, tidak ada satupun nabi, rasul yang pernah ada di muka bumi ini itu bukan muslim. Semua muslim. Jelas terstruktur di dalam Al-Quran itu. Itu tadi. Dengarkan dulu belum selesai. Gitu ya.
Jadi Anda nggak bisa mengganggu gugat bahwa Nabi Adam bukan Muslim, karena di dalam Al-Quran dijelaskan demikian sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang kita problem, yang menjadi masalah di sini, Kristen ini berakar dari mana gitu loh. Ah, jadi gini. Bisa Anda jelaskan bro, ini Kristen ini sumbernya dari mana sih? Gini. Kita coba. Oke, Bang. Oke. Ya, itu dia sekarang yang menjadi sedikit sedikit kurang enak lah kita kalau saya sendiri mendengarnya gitu, karena gini, kok bisa gitu yang agama yang lahirnya di abad ke-6 tiba-tiba mengklaim di dalam isi kitabnya bahwasanya nabi-nabi tersebut semua mulai dari Nabi Adam itu beragama Islam gitu. Sementara Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi saja tidak pernah dan tidak mengenal agama. Itu yang poin yang pertama, Bang ya. Bro Noah, ini loh, izin dulu Noah. Jangan dulu mencampuri di luar daripada keyakinan Anda. Nanti Anda juga kepleset. Yang jelas gini loh, saya ulang nih. Anda ini punya, kalau mau diskusi itu buktikan dulu agama Anda gitu loh. Jadi Anda nggak punya hak untuk mengkritisi Al-Quran yang sudah valid, bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana berfirman kepada Nabi Muhammad SAW menurunkan wahyu bahwa ada Nabi Adam dikisahkan di dalam Al-Quran. Enggak mungkin Adam satu berbeda akidah dengan para nabi sampai ke Nabi Muhammad, akidahnya sama. Itu di dalam Al-Quran. Dengarkan dulu, belum selesai. Nah, ini yang kita pertanyakan. Kristen ini induknya di mana gitu loh. Kita mau katakan, oh Kristen ini berinduk ke Adam. Adam bukan Kristen kok. Itu kan ya. Nah sekarang ini Anda dulu sebelum saling mengkoreksi, ini saya jelaskan versi agama Islam di dalam Al-Quran gitu ya. Anda juga versi Kristen itu, ini Kristen induknya di mana coba? Ada dulu deh. Nah baru masuk ke dalam. Silakan. Ya kalau kita Bang, bukan masalah berakar dari mana gitu. Karena kitab yang pertama ada di muka bumi ini itu adalah kitab Taurat. Baru itu kitab puji-pujian ya, kitab Zabur yang dibawakan Nabi Daud ya. Baru selanjutnya Injil gitu. Jawab dulu, Kristen induknya di mana? Induk apanya maksud Abang? Sumbernya dari mana Kristen itu? Ya sumber Kristen ini itu berdasar dari pengakuan dan penglihatan itu para orang-orang terdekat dengan Yesus di zaman itu, Bang. Dari mana? Dari mana? Ya dari Injil, Bang. Dari Injil. Injil siapa? Injil ya, Injil kanonik, Injil yang beredar sampai hari ini itu kan. Ini loh bro ya, jadi mestinya Anda juga, masa saya ngajarin sih? Kristen itu lahir, ya, induknya bukan oleh para nabi. Kristen itu lahir, kalau Anda sering baca Bible, mestinya Anda baca di KPR 1126. Lahirnya itu di Antioquia. Siapa tokoh di sana? Paulus. Betul. Nah, mestinya lu mau jawab dong. Oh, kami Kristen itu induknya di Antioquia, gitu ya. Ya, dipelopori oleh Paulus. Itu baru bener dong. Gitu loh diskusinya maksudnya. Ya, itu kan untuk sebutan pengikut ataupun ya pengikut Kristus itu kan memang disebut Kristen. Itu kan. Ya udah gitu loh. Artinya apa, Noah? Ini waktu ya. Artinya apa? Antioquia itu startnya di situ. Nah kalau mau menengok dari Antioquia kemana ya ke barat. Antioquia mau kalau ditarik sampai Adam, putus hubungan dengan nyamuk. Oke? Jadi di Antioquia ajaran Paulus terputus sampai Nabi Adam. Tapi dia nyambungnya ke Roma. Betul? Gimana? Saya ulang ya. Ya. Kristen pertama kali disebut itu di Antioquia, KPR 1126. Ya. Di sana itu terputus, enggak ada nyambungnya ke Adam, Nabi Adam alaihissalam. Tapi nyambungnya dari Paulus ini dibawa ke Roma. Iya. Nah itu baru bener.
Dia kan menceritakan, dia kan menceritakan kembali atau mewahyukan kembali ke seluruh dunia kan gitu. Jadi dia arahnya ke arah barat dulu. Baru Itu yang pertama. dari barat baru ke timur. Ya, dari barat baru ya kemana-mana lah. Makanya Kemana-mana. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada nabi terdahulu itu beragama Kristen? udah saya bilang sama Bang, Nabi itu tidak mengenal agama, Bang. Loh, lu pikir Nabi Musa nggak beragama? Ateis dong para nabi itu. Itu sebutan, Bang. Kalau agama ini sebutan. Nggak gini loh. Kepercayaan Anda Kristen, kepercayaan kami Islam. Saya udah bilang dari awal semua para nabi itu Muslim. Tapi tidak ada satupun manusia di republik ini, di dunia ini bisa membuktikan. Kita sebut saya satu nama. Nabi Musa adalah Kristen, nggak ada. Tapi kami dari Islam, kami bisa membuktikan Nabi Musa alaihissalam seorang Muslim. Ya itu bisa kita buktikan. Kita mundur lagi ke bawah dikit. Tidak ada satupun manusia di republik ini bisa membuktikan kalau anaknya Bunda Maria Yesua Mesih adalah Kristen. Nggak bisa, nggak ada yang bisa buktikan. Ya, memang dia bukan Kristen. Yang dikatakan Kristen itu kan. Nah, artinya kalau Yesua Mesih, Isa adalah bukan Kristen. Artinya apa? Kepercayaan atau akidah para nabi itu berbeda dengan akidahnya agama Anda yaitu Kristen. Dasarnya dari mana, Bang? Loh, barusan saya beritahu kok tahu dari mana? Enggak, dasarnya Ntar dulu dari ada yang mana? berisik lewat nih, anak-anak sahur lewat. Terusin dulu, Kok pura-pura bodoh sih Pak Noah ini? Enggak. Itu namanya apa namanya? Menjus gitu. Emang kapan Yesus? Bahwasanya yang kami lakukan Lanjut ini Pak adalah Peta. hal yang itu salah begitu. kata Muslim itu kan berserah diri. Ya, berserah diri kepada Sang Pencipta. Ya, itu kan bahasa Arabnya, Bang Peta. Coba Abang bikin bahasa Indonesia. Artinya apa? Berserah diri kepada Nah, Tuhan. sekarang begini, sekarang Iya, itu semua masalah Begini. terjemahan aja. Begini Pak, oke saya enggak gunakan kata Berserah Muslim. diri itu Muslim itu berserah diri. dari mana? Muslim itu orangnya, Islam itu agama. Tapi Muslim itu orangnya, individu yang agamanya Islam. Berserah diri itu muslimun, berserah diri. Oke, Lalu Bunda, tuh lanjutin ya. Jadi gini aja loh, Noah. Kiranya Bang Noah. Enggak, Noah dengerin dulu ya. Ini saya baru serius nih sama Anda ini. Saya juga nih. Kalau Anda tidak punya ilmu bro, enggak usah kamu mengkritisi hal-hal yang tidak bisa kau ketahui. Orang yang mengkritisi itu artinya punya keilmuan. Seorang montir bisa mengklaim dirinya montir kalau dia menguasai bagaimana membetulkan mesin. Anda mau mengkritisi para nabi itu, Anda nggak punya ilmunya. Sedangkan Anda sendiri nggak bisa menjelaskan sumber akidah Anda dari mana. Perbaiki dulu secara intern dulu. Kalau Anda sudah menyadari agama yang Anda anut itu bukan agama para nabi, itu dulu diperbaiki. Baru nyebrang. Itu baru namanya orang toleran, namanya diskusi. Mari kita diskusi toleran, gitu loh. Boleh kamu mengkritisi, tapi belajar dulu, punya dulu kunciannya gitu loh. Jadi sekali lagi saya ulang ya, Kristen itu doa, itu baru tercipta setelah Yesua Mesih nggak ada di muka bumi. Satu, Yesua Mesih bukan agama Kristen, keluarga Yesus bukan agama Kristen. Oke, Nabi Musa tidak mengenal Kristen. Nabi Nuh tidak mengenal Kristen. Abraham, Ishak, Yakub bukan Kristen. Sampai ke Nabi Adam bukan Kristen. Oke? Kalau ini kau sudah paham, ya mestinya kau introspeksi diri. Kok saya Kristen, tapi para nabi sebelumnya yang ada di kitab saya nempel kitab Yahudi atau perjanjian lama nempel di kitabmu. Kok nggak ada yang Kristen? Kok saya Kristen?
Mestinya itu dulu kau pahami gitu loh. Itu dulu bro. Kelarin dulu, intern dulu, baru coba-coba nyebrang gitu loh. Makanya saya udah jelaskan sama abang, arti Kristen itu kan pengikut Kristus. Bagaimana Anda mau mengikuti Kristus, sedangkan Yesua Amasya sendiri gitu tidak mengenal Anda? Ya, apakah Nabi Muhammad mengenal abang? Jangan dulu ke sana. Ya itulah dulu. Yesua Kan sama. Amasya itu bro, diutus kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Indonesia. Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin diutus kepada umat manusia. Itu kan menurut versi Quran. Ya iya, makanya lu jangan campur, kena balik lagi. Menurut Anda, Yesua Amasya itu diutus kepada siapa? Ya, dia untuk mencari domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Oke, Anda bani apa? Ya. Sekarang kita ini kan berakar dari keturunan Kalau bisa Abraham. dipersingkat bro, saya nggak butuh orang yang nggak jujur. Anda bani apa? Ya, mana saya tahu bang, saya nggak tahu silsilahnya sampai ke atas. Anda orang Indonesia loh. Ya orang Indonesia. Iya. Terus Yesus diutus kepada bangsa Indonesia? Ya memang tidak ada dalil. Ya enggak, artinya agama Anda ini terputus dengan Yesus. Ya. Kelar Itu kan klaim sepihak. Loh, Itu kan klaim sepihak orang terbukti kok tertulis. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Iya, domba yang hilang. Anda Jadi domba yang hilang. Jadi karena berarti dia diutus untuk domba yang hilang, saya yang bukan orang Bani Israel. Nah, gini aja deh. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus gitu ya, coba kamu terangkan atau beberkan di sini apa-apa saja ajaran Yesus yang kau ikuti dulu. Sambil saya ambil air panas saya mendidih. Instruksi langsung dari pimpinan partai untuk fokus mengawal suara masing-masing. Lalu setelah mengawal proses Lanjut dulu Bunda Rahma ya. Mau sahur dulu. ada yang cari, ada cari. Bang Noah, makasih ya Bang Noah ya udah ngobrol ya. Namun dirinya mengaku P3 masih akan mencari. Kok kabur? Kok kabur? Baru saya meleng dikit gitu. Ya itu loh bro Noah. Saya ini tidak menghakimi Anda bro. Saya ini berbagi. Jadi sudilah kiranya diskusi itu jangan kita melampaui batas kemampuan kita berbicara. Nanti kita jatuh sendiri. Janganlah kamu sok jago manjat pohon kalau Anda nggak tahu tenisnya. Janganlah sok jago jadi pembalap kalau Anda belum bisa bagaimana bisa nyetir mobil. Gitu loh. Lebih baik merendah bertanya. Kenapa? Seseorang yang sok tahu tapi berdiskusi di area publik jatuh. Inilah selama ini yang dijatuhkan oleh Bang Juma. Inilah selama ini jatuh di area publik, malu jadinya. Kenapa? Karena hal yang mudah yang bisa dijelaskan Anda hindari. Tapi hal-hal yang sulit bahkan ilmu Anda nggak ada di sana Anda ingin membahasnya. Malu. Sesuatu yang Anda nggak pahami, tapi so tahu ingin membahasnya, malu. Karena Anda nggak tahu memulai dari mana masuknya. Mempelajari Islam itu ada syarat-syaratnya. Nah inilah Kristen-Kristen yang sering kita ajak diskusi, so tahu, tapi dia nggak ngerti apa-apa. Kecuali ya ngomong kesana kemari ngelantur kiri kanan gitu loh. Kita omongin apa, dia jawab apa. Ditanya apa, dia jawab apa. Ngeles melulu tiap hari. Sok-sok klaim kitab orang. Dijadikan nubuatan. Dan seterusnya. Yang punya kitab sendiri menerangkan. Nggak ada urusan. Saya nggak bisa ngebayangkan ya. Kalau Yudaisme itu arogan. Habis Anda semua.
Untuk mereka ini bukan agama syiar, agama silent mereka, Yudaisme itu. Jadi mereka ya ketawa-ketawa aja. Apa kata mereka? Sebagaimana sering kita diskusi sama yang punya kitab, Bro Billy dan lain-lain, udah bertahun-tahun. Apa kata mereka? Katanya adalah, biarin aja lah. Kita ketawain aja. Lagian dia gak ngerti apa-apa kok. Kan gitu. Jadi teman-teman, kelarin dulu internnya deh. Konsep ketuhanan Anda aja kok berbeda-beda. Noah beda sama Kristen lain. Anda nggak ngakui surat Paulus kok. Kristen yang lain ngakui. Gitu loh. Jadi, Noah, kalau kamu masih di bawah, belajarlah bro. Belajar dulu basicnya. Belajar dulu pakai SIM A, SIM B, dan seterusnya. Jadi berjenjang, bertahap. Jangan langsung sok tahu. Bagaimana mungkin Nabi Adam dia muslim? Kan agama Islam abad ke-7. Al-Quran 7 di abad ke-7 kan gitu secara pertanyaannya. Nah ini dipertanyakan, giliran kita jelaskan ngeyel. Jadi dalam Al-Quran ya jelas semua para nabi itu muslim, berserah diri. Emang ada lu pikir agama para nabi itu Kristen? Kan nggak bisa dibuktikan, nggak ada. Nah, bahkan ada yang nekat. Oh Nabi Musa itu agama Tuhannya Yesus. Nah ini nggak bener nih. Pemaksaan kehendak. Kesimpulannya adalah teman-teman menemani santap sahur itu nongolnya belakangan di Antiochia. Ya kira-kira Yesus berapa tahun sudah nggak ada di muka bumi, baru ada itu. Terus mengaku pengikut Yesus. Kita cek apa benar Kristen pengikut itu adalah apa yang pernah dilakukan yang kita ikuti. Ternyata enggak juga saat kita cek. Yeshua Mashiach menyembah kepada satu Tuhan. Noah mengaku pengikut Yesus, dia malah menuhankan Yesus. Ini aja udah kontradiksi bro. Yang namanya pengikut bukan penyembah. Yeshua Mashiach disunat. Yeshua Mashiach sujud dan berdoa. Yeshua Mashiach masuk ke sinagog. Dia berwudu, buka kasut, sujud berdoa di dalam, menyembah kepada Tuhannya. Anda kemana? Anda ke gereja, menuangkan Yesus. Itu bukan pengikut namanya. Itu namanya pembangkang. Ini yang basic-basic kayak gini kok nggak paham banget sih jadi orang gitu loh. Kami, umat Islam, adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Contoh, kata Nabi, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Kami sholat seperti Nabi Muhammad. Berpuasalah kamu sebagaimana aku juga berpuasa. Kami berpuasa, ikut kami. Sembahlah Allah. Kita menyembah Allah. Bagaimana caranya? Sholat. Jadi apa yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW, ya kita ikuti. Itu namanya pengikut. Kristen beda. Kristen apa? Pengikut Yesus. Ternyata apa yang dilakukan Yesus bertolak belakang. Yeshua Mashiach berdoa kepada Tuhannya. Anda berdoa kepada Yesus. Yeshua Mashiach berhari Sabat. Anda berhari Minggu. Itu bukan namanya pengikut Yesus. Itu namanya membangkang ajaran Yesus. Makanya Yesus bukan Kristen. Kristen lahirnya di situ tadi Antiochia, berkembang di barat, nggak laku di tanah kelahirannya Yesus. Nauzubillah min salik. Susah banget. Hanya orang-orang yang mau berpikir yang bisa teredukasi dengan baik. Semoga di bulan suci Ramadan ini semakin banyak orang kembali ke Islam. Kenapa saya bilang kembali ke Islam? Karena Noah waktu bayi dilahirkan sama ibunya dia muslim, berserah diri. Sebelum dia kena taklif hukum, sebelum dia akil balik, dia masih muslim. Nah, waktu dia sudah taklif hukum, sudah mimpi basah, sudah mengetahui yang baik dan yang buruk, barulah Noah diisi dengan lingkungannya, orang tuanya. Seperti apa? Nah, makanya kami ajak kembalilah seperti bayi lagi.
Sebagaimana teori tabula rasa itu kertas putih, belum ada nodanya. Kembalilah waktu seperti bayi. Amal-amal baik Anda itu akan tetap terjaga, insya Allah. Tapi nggak ada pemaksaan di sini. Tugas kami memang sebagai umat Islam untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kami juga ditanyain. Kalau Bang Juma sampai rehat, ditanya nanti. Juma, kenapa kau punya ilmu kau diam saja? Ditanyain kita. Hei Kores, hei Bunda Rama, kenapa kau masa bodoh? Kenapa kau pelit bagi ilmu kepada mereka? Ya kita bagi. Anda menerima ya syukur, ya nggak menerima nggak apa-apa. Tugas kami selesai. Itu Islam, tidak ada pemaksaan. Tapi mohon juga kalau disampaikan baik-baik, jangan ngeyel dong. Jangan memasuki area-area yang Anda masih samar-samar. Inilah yang di sebelah. Masih samar-samar, sok tahu. Belum dibaca datanya, sok menjawab. Giliran dikasih datanya, malu. Oke? Ya, marilah kita tetap saling menghormati satu sama lain. Islam itu nggak diajarkan dengan cara pemaksaan. Berbeda dengan agama Anda itu. Masuk ke republik ini bagaimana caranya coba? Dengan penjajahan dulu. Misionerisnya membonceng sama Belanda, dibawa naungan penjajah. Mengajarkan Kristen kepada daerah jajahannya. Diterjemahkan ke bahasa daerah jajahannya. Dibangunkan gereja, dibawa pengawasan penjajah. Membuat suatu lembaga Alkitab Hindia Belanda. Diserah terimakan ke lembaga Alkitab Indonesia. Islam tidak begitu. Masuk ke republik ini, masuk ke Nusantara itu dengan cara berdagang. Gak ada pemaksaan. Para pedagang yang beragama Islam waktu itu, waktunya sholat ditinggal dagangannya. Mereka ditiru kebaikannya, moralnya, etikanya. Jadi cepat itu diterima Islam itu di mana-mana. Karena apa? Bukan pemaksaan, bukan intimidasi dan seterusnya. Beda dengan Anda. Nah, apa yang terjadi sekarang? Intimidasi di mana-mana. Berbagai cara, licik. Indomie lah, apalah, dan seterusnya. Menistalah. Giliran tersangka, kaburlah ke luar negeri, nggak mau bertanggung jawab. Ini kan pengecut namanya. Dan ada hadisnya Bang, ada hadisnya itu. Apa itu Bunda? Bagaimana kalau para nabi-nabi itu semuanya Muslim. Muslim itu kan pengikutnya orangnya. Nah, kalau perempuan muslimah, laki-laki muslimun. Nah, di hadis Bukhari 3443 ya. Kata Rasulullah begini, para nabi itu ibarat saudara seibu. Ibu mereka berbeda-beda, agama mereka adalah satu, itu Muslim. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Al-Quran ya, di surah Yunus 72, dan aku diperintahkan untuk menjadi Muslim, Yunus 72, itu kepada Nabi Nuh. Kemudian di surah Al-Baqarah 131, ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduklah, patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Tunduk patuh berserah diri, yaitu Muslim. Kemudian di Al-Hajj, ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu. Jadi kita semua ada. Dan kemudian di Al-Baqarah ya, 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula kepada Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Jadi ada landasan dasar kita mengatakan bahwa semua nabi itu Islam, Muslim. Gitu. Kalau kita tanya ke mereka, ya ada landasannya di Bible itu bahwa Kristen itu ajaran para nabi, nggak ada. Lanjut Bang. Di sini lagi sahur. Lanjut. Iya Bunda, sini bentar lagi. Ya jelas kata Bunda Rama ya, Muslim itu orangnya yang berserah diri. Islam itu hukumnya yang melengkapi. Jadi hukum Islam, para nabi yang Muslim ini
hukumnya tidak selengkap yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena Allah Maha tahu dikondisikan dengan kaumnya. Nggak bisa dibayangkan kalau umatnya Nabi Adam itu langsung turun ya Islam selengkap sekarang, karena dikondisikan dengan kaumnya seperti kaumnya Musa. Kaumnya Musa itu dikondisikan bagaimana kemampuan kaumnya Musa. Itu mereka bisa berpuasa 40 hari 40 malam. Bisa mereka tidak makan apa-apa yang bagaimana diharamkan sebelumnya, termasuk binatang-binatang di sana yang tidak bersisik. Jadi aturan-aturannya itulah yang namanya Islam, hukumnya. Islam itu hukumnya, orangnya adalah Muslim. Tapi yang terstruktur adalah hukum Islamnya itu adalah surat Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu esa. Jadi semua para nabi itu mengesahkan Tuhan, tauhid mereka. Jadi sembahan para nabi itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat-syariatnya berbeda di zamannya. Datang Nabi Muhammad SAW diutus, ya syariatnya berbeda sama sebelumnya, tapi continue dalam hal menyembah satu-satunya kepada Allah, gitu loh. Nah, ini basic-basic saja disampaikan sebagai apa? Sebagai kuliah subuh lah untuk berbagi buat kita semua. Saya juga bukan ustadz, tapi basic-basic ya alhamdulillah kita kan bisa saling berbagi, gitu ya. Untuk yang lain-lain kan ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Al Hidayah, Adi Hidayah, ada bahasa lama, ada yang lain-lain lah yang lebih menjelaskan terlalu ke dalam. Kita ini area diskusi lintas agama hanya kulit-kulitnya saja. Karena saya juga nggak mau menyentuh area yang belum saya kuasai. Itu loh ya. Untuk Noah, jangan terbang dulu deh kalau saya belum lengkap jatuh bro. Udahlah, udah banyak korban-korban kan lu saksikan sendiri ini. Bagaimana mereka tidak bisa apa-apa menghadapi Bang Juma. Jangan cobalah seperti mereka. Sesuaikan pembicaraan kita sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa setiap pembicaraan itu, setiap statement kita itu, pasti orang lain mendengarkan minta dibuktikan. Karena ini bukan tempat area pasar jual obat. Di dalam karung ada ular berkepala dua. Lama-kelamaan obatnya laku, ularnya nggak ada. Ini bukan tempat jual obat. Obat panung, kurap, jerawat dan segala macam gitu. Ya betul, bukan pansos di sini. Oke, sekali lagi Noah, belajarlah bro, belajar dengan baik. Jangan coba-coba berstatement kalau Anda nggak kuasai, nggak bagus, jatuh jadinya. Noah dan lain-lain lah. Gitu ya. Sekali lagi saya ulang. Semua para nabi muslim. Kita bisa buktikan di Al-Quran. Ada 25 nabi yang ada di dalam Al-Quran. Semua muslim. Kalau ada orang bisa membuktikan kalau Nabi Ibrahim alaihissalam bukan, atau Nabi Ibrahim alaihissalam beragama lain, atau Nabi Ibrahim alaihissalam Kristen, saya beri dia hadiah separuh dunia ini. Atau dipersempit Noah. Kalau Noah bisa membuktikan Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Kristen, saya berikan gunung Semeru, saya sertifikatkan gunung Semeru buat lu. Iya Bang Juma ya, udah sahur Bang Juma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sama apa Bang Handi sekarang Bang Handi? Silakan Bang Juma dilanjutkan dulu tausiahnya nih. Baik sahabat-sahabat sekalian. Kalau saya ditanya oleh saudara-saudara para polemikus di luar Islam ya, kenapa Islam itu harus datang kemudian penyempurnaannya belakangan? Karena Allah itu Maha tahu. Kalau Islam cakupan yang sudah dirancang oleh Allah diajarkan pada Nabi pada masa Nabi Isa alaihissalam, maka betapa banyak orang yang akan masuk ke dalam neraka.
Kenapa pada masa itu aspek pendukung untuk syariat Islam dijalankan itu belum bisa, belum memadai. Maka kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup. Bukan dari unsur oknumnya saja yang belum sanggup untuk melaksanakan itu, tetapi karena pendukung, faktor pendukungnya yang kemudian belum ada. Tapi ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka aspek pendukung kemudian semua sudah ada. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa wallah, merujuk kepada Allah, illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Ini jelas ini. Lalu Allah melanjutkan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Orang-orang yang tidak menyukai Islam, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, orang zalim, orang kafir, kata Allah, mereka akan mengalami keadaan tidak senang. Kenapa? Karena Allah kemudian memilih orang-orang yang akan duduk di perkara keislaman. Dialah Allah yang telah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senjata Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama, yaitu dinul Islam. Walaupun kata Allah, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik ini tidak suka. Yuriduna ayyutfi'u nurallah, mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah. Dengan apa? Biafwahihim, dengan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut mereka, kata Allah. Tetapi Allah menolaknya. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, kata Allah, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi sekuat apapun kemudian narasi yang mereka bangun untuk menghujat Islam, Allah mengatakan cahaya Islam itu akan semakin kemudian berkilau, bercahaya seterang mungkin. Walaupun mulut-mulut mereka gunakan untuk menghujat dan memadamkan cahaya Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Rasulullah diutus dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, pertanyaannya, kok Islam datang belakangan? Kenapa enggak itu? Pertama, jawaban yang tadi, pendukung daripada Bible itu jelas di dalam Keluaran 20 nomor 4 nomor 5. Apa yang dikatakan di sana? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Janganlah sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan adalah Tuhan yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan orang tua kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi ada hal yang menarik di sini, sahabat-sahabat sekalian. Di dalam Keluaran 20 nomor 5 ini, kita sebagai apologet itu harus memperhatikan data yang muncul kemudian di pengajaran kitab Keluaran yang digunakan oleh saudara-saudara kita Kristen. Apa itu Bang Suma? Adanya kata sane. Ya, bukan sange ya, bukan sange. Yang di bawah bukan sange, bukan. Sane dalam bahasa Ibrani, bukan sange, sane. Apa itu sane dalam bahasa Ibrani? Sane itu artinya membenci. Apa yang diterangkan oleh Allah di data ini, oleh Tuhan ini adalah adanya pembencian yang ditujukan kebenciannya yang datang kepada para nabi Bani Israel. Diterangkan kemudian oleh Allah, aku akan melampiaskan amarahku kepada keturunan ketiga sampai keturunan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi di situ ada kata sane'al atau sane'el atau sane'ani.
yang membenci aku. Jadi orang-orang yang membenci Allah, maka kebenciannya ini akan dibalas oleh Allah sampai generasi keempat. Apa hubungannya Bang Suma? Tengok, ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Allah, yang terjadi kemudian adalah muncul pembangkang kepada pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Abad pertama, itu abad pertama. Abad kedua kemudian muncul ajaran yang kemudian menjadikan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia. Kebenciannya terhadap pencipta langit dan bumi. Nah, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam kemudian berganti masuk ke abad ketujuh, barulah kemudian Allah mengutus nabi-nabinya, mengutus Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kemudian intisari dari pengajaran nabi-nabinya. Jadi kenapa Islam tidak datang di abad pertama? Supaya Islam kemudian bisa dianut oleh orang-orang pada masa itu, sehingga tidak ada yang menyembah Yesus. Kenapa? Karena yang hidup pada zaman itu adalah orang yang membenci pada Allah, membenci Allah dengan sebenci-bencinya, dengan mengatakan Allah menjadi manusia, Allah menjadi daging, Allah mati di atas tiang salib. Itu adalah pembenci Allah, sehingga keturunannya mereka dikutuki oleh Allah sampai generasi keempat. Allah membersihkan kemudian itu, sehingga baginda Rasulullah Muhammad SAW itu didatangkan oleh Allah untuk mensucikan dan mengembalikan kemudian nama beliau. Sehingga pertanyaan itu dengan mudah kemudian kita bisa jawab. Jadi Allah membenci kemudian orang-orang kafir ini disebabkan karena mereka membenci pencipta langit dan bumi. Satu ayat yang kemudian di dalam Al-Quranul Karim, ketika saya ditanya dengan pertanyaan, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala tidak seketika itu kemudian memberikan hidayah kepada orang-orang yang kemudian belum menemukan hidayah tersebut. Bahkan ada penghujat mengatakan kami menjadi kafir karena Tuhan telah menutup dan mengunci hati kami. Padahal Allah mengatakan begini dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 12. Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin. Kadzalika nasluku fi qulubil mujrimin. Demikianlah kata Allah, aku masukkan olok-olokan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Jadi Allah tidak mengkafirkan langsung manusia. Allah tidak mengkafirkan langsung orang kafir itu, tidak. Tidak mengunci mati langsung hati mereka, tidak. Tetapi hati mereka dikunci, mata mereka dibutakan, kuping mereka ditulikan. Kenapa? Karena mereka kemudian adalah orang-orang yang berdosa. Kadzalika nasluquh fi qulubil mujrimun. Jadi Allah menjadikan lisan-lisan mereka sebagai pembenci-pembenci Allah, dan kemudian sebagai orang yang menghujat kemudian pengajaran Allah. Allah memang menyimpan sikap untuk mengolok-olok Islam, mengolok-olok Allah, mengolok-olok kebenaran. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berdosa. Bukan karena sengaja. Jadi orang ini yang melakukan dosa kemudian sehingga Allah memasukkan rasa dengki, benci terhadap Islam, karena mereka sendiri yang melakukan perbuatan dosa itu. Nah, ayat sebelumnya dikatakan apa? Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu meloloknya.
Mereka mengolok-olok Nabi yang datang kepada mereka. Jadi kalau ditanya kenapa umat Islam tidak datang di abad pertama, lalu kenapa kami tetap menjadi kafir, kenapa kami susah untuk menerima kebenaran, itu disebabkan karena kalian mengolok-olok Nabi Allah. Mengolok-olok Nabi Allah, mengolok Nabi Musa, mengolok Nabi Daud, mengolok Nabi Lot, mengolok juga Nabi Isa alaihissalam. Semua Nabi diolok oleh mereka. Sehingga kata di data selanjutnya, demikianlah kami memasukkan olok-olokan pada hati mereka disebabkan karena mereka adalah pendosa. Jadi ada sebabnya, bukan karena mereka kemudian itu adalah orang yang tiba-tiba dicap sebagai pendosa. Tidak, mereka adalah orang yang sudah melakukan dosa lebih dulu, kemudian Allah tambahkan kesesatan mereka karena mereka yang mau. Seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Jadi kenapa mereka kemudian dijauhkan dari Islam dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima? Kenapa? Karena mereka membenci kepada pencipta langit dan bumi. Andai saja mereka cinta kepada pencipta langit dan bumi, maka mustahil mereka menjadi keadaannya seperti sekarang ini. Begitu sahabat-sahabat sekalian, kenapa mereka hatinya buta? Karena yang dibenci bukan hanya kita, yang dibenci bukan hanya Nabi, tapi yang dibenci juga adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Demikian. Masya Allah, mantap sekali Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, aduh saya itu kesel banget Bang Juma sama Victoria Alda Setiawan Bang Juma. Dia itu masuk ke Komal Muslim yang lagi baca Al-Quran, yang lagi adem ayem gitu. Dia itu tiba-tiba masuk terus nanya-nanyain. Itu gimana Bang Juma? Dia itu udah diproses belum sih? Ya lagian kenapa dimasukin? Gimana Bang Andi? Kenapa dimasukin? Bukan dimasukin Bang Andi. Saya kan lagi scroll live, tiba-tiba dia itu ada gitu di Komal Muslim yang lagi baca Al-Quran, yang lagi adem ayem, tiba-tiba dia masuk kayak gitu. Ya berarti dimasukin dong Bang namanya itu. Iya, sama hostnya. Saya kan ya hostnya aja disalahin, udah tahu sampah dimasukin. Nggak tahu mereka, nggak tahu. Iya, biasa terjadi mungkin karena kita juga nggak tahu, teman-teman ya, sahabat-sahabat sekalian, kita nggak tahu ini musuh kita ini terlalu banyak coraknya gitu loh. Terkadang mengatasnamakan Islam, terkadang namanya nama Islam, tapi ternyata mereka berkongkoh dengan orang-orang seberang yang membenci Islam. Suka nyamar mereka. Iya betul sih. Saya sebenarnya pengen request sih Bang Juma bikin buku tentang pitnahan-pitnahan mereka sih Bang Juma. Karena saya juga pengen gitu. Teman-teman Muslim di sini juga yang di bawah juga pengen gitu bisa punya ilmu apologet Muslim seperti Bang Juma, Bang Handi, Bunda Rahma. Pengen banget saya itu. Insya Allah Bang, dengan sering menyimak dan mengikuti teman-teman apologet di sini, ya kita akan bisa memahami, setidaknya paham bahwa mereka adalah penganut ajaran Nabi palsu yang dinubuatkan dalam kitab mereka sendiri. Betul. Gampang kok itu. Iya Bang. Sahabat Bang Juma, itu buku udah dikirim belum ya? Saya menang giveaway sih, alhamdulillah. Sabar aja Bang, masih proses kok itu. Sabar aja dulu ya. Oh masih proses. Masih ada yang belum dikirim kayaknya karena alamat belum lengkap semua. Siap Bang. Yang jelas udah banyak laporan. Terima kasih sudah sampai bukunya. Gitulah ya. Oke. Alhamdulillah. Siap. Jadi intinya gitu aja bro. Hindarilah room kayak gitu. Itu bukan room Muslim itu yang Anda nonton barusan. Kita punya perangkat banyak. Kita punya banyak teman-teman bisa memantau. Itu bukan room Muslim. Dan yang dia bahas itu juga bukan Al-Quran. Yang dia bahas adalah terjemahannya. Saya barusan juga. Jadi nggak perlulah terlalu dipusingkan itu. Berdoa saja. Semoga para dulu Bang, berdoa saja semoga para LP kita yang masuk, kita berikan semangat di bulan suci Ramadan ini
kepada penyidik-penyidik yang telah menerima LP kami gitu ya, ya segera mengambil tindakan. Jangan taruh di meja aja. Jangan sampai umat Islam marah. Itu sih, oke? Mudah-mudahan paham maksudnya, oke? Iya, mau saya makasih Bang Andi ya. Aduh. Ya udah Bang Juma, Bang Handi, Bang Hoes, Bang Rahmat, terima kasih. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Izzwa sah. Aduh, habis sahur kok nggak ngomong. Ya udah, untuk teman-teman yang ada menonton, masih banyak yang nonton di YouTube juga, masih ada yang nonton. Apabila ada rezeki yang berlebih, ya mari berbagi bersama dalam aktivitas safari Ramadan di Masjid Nur Maulidah di Bolangi, Sulawesi Selatan, Rumah Hobbit di sana. Hari pertama alhamdulillah berjalan dengan baik. Di sana teman-teman kita ingin rasanya ikut bergabung di sana, tapi jaraknya jauh. Tapi dalam hal berbagi, insya Allah bisa didekatkan semuanya. Tentu uluran tangan semuanya untuk di bulan penuh berkah ini. Teman, terima kasih yang ada di Madrid ya. Dan selanjutnya besok insya Allah masih diteruskan dengan buka puasa bersama, sholat bersama dan seterusnya. Ini siapa sih berisik? Ya itu sih teman-teman ya. Silakan disalurkan melalui rekening Makassar Moalap Center Indonesia dengan nomor 401 plus 3000 plus 171 plus 73. Bank BTN atas nama Makassar Moalap Center Indonesia. Jangan sampai ketinggalan beramal jariah. Waktunya saya juga mundur diri juga kali Penjuma untuk sahur di sana juga persiapan untuk apa ya? Sholat subuh. Silakan. Iya. Oke, teman-teman. Kita tutup ya. Nggak ada lagi kan yang mau naik? Otennya nggak ada kan? Udah nggak ada. Ini juga. Oke. Baik, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih ya kami ucapkan kepada sahabat muslim semuanya, Laskar Api yang ada di bawah, yang ada di channel Zulkifli Abbas, Handi Selebes, dan juga Pera Istar. Saya doakan antum semuanya sehat-sehat selalu, panjang umur. Allah kemudian memudahkan setiap urusan kita yang baik-baik, baik urusan tentang duniawi kita, lebih-lebih urusan tentang akhirat kita. Kita diberi kesehatan dan dimudahkan setiap urusan, dan juga diringankan tangan kita untuk membantu sesama muslim. Dan yang terpenting kemudian akal kita tetap disehatkan oleh Allah sampai ajal datang menjemput. Dan saya juga mendoakan supaya hati kita ini semua disatukan oleh Allah dalam dinul Islam. Amin. Kita memperkuat kemudian akidah umat Islam, saling menjaga satu sama lain. Kalau dalam kehidupan kita ada keluarga kita yang pernah melakukan kesalahan, mari kita belajar untuk saling memaafkan. Maafkan dan jangan menyimpan noda atau cacat orang lain di dalam hati kita. Karena belum tentu kebencian yang kita simpan di dalam hati itu bermanfaat ya bagi kehidupan kita ke depannya. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, utamanya keluarga, tolong dimaafkan. Dimaafkan sebenar apapun kita dan sesalah apapun mereka. Belajarlah kita untuk melembutkan hati ini. Jangan pernah ada kebencian. Mari kita renungkan bersama sahabat-sahabat. Adakah kemudian kita membenci orang-orang di sekeliling kita, utamanya keluarga? Ibu, ayah, saudara, ponaan, sepupu, tante. Saya minta di bulan suci Ramadan ini, ayo tanggalkan itu. Ikhlaskan, kemudian maafkan mereka. Kalau tidak bisa hari ini, pelan-pelan untuk melepaskan rasa dendam. Kenapa? Kebencian dan dendam yang ditaruhkan di dalam hati itu akan merusak diri kita sendiri. Adalah lebih baik kita melepaskan semuanya
Kita bebaskan kalbu yang kecil ini dari himpitan-himpitan kebencian, dendam, iri hati, dengki, hasad, husud. Islam itu adalah mengajarkan kita kepada jalan keselamatan. Tak ada orang yang masuk Islam kalau dalam hatinya masih ada kebencian, kalau dalam hatinya masih ada dendam, kalau dalam hatinya itu masih ada keangkara murka. Jadi semarah apapun, sebenci apapun kita, sesalah apapun keluarga kita kepada kita, yuk belajar kita memaafkan. Karena dengan memaafkan akan membuat pori-pori bagian wajah kita ini kemudian untuk selalu mudah untuk tersenyum. Karena kalau kita membenci seseorang, itu akan berdampak kepada diri kita sendiri dan akan berbias kepada hubungan kita kepada orang lain. Nah, untuk itulah kemudian saya menghimbau sebagai orang tua, sebagai abang, ya sebagai sahabat yang sudah bersama dengan teman-teman sahabat-sahabat yang sini, yuk mari kita menjaga hati ini untuk selalu lembut. Jangan kita menyimpan setitik pun noda kebencian kepada orang lain. Karena belum tentu orang yang kita pikirkan siang dan malam memikirkan kita. Kita sibuk kemudian mengatur bagaimana hati ini tertata untuk membenci oknum tersebut, tapi oknum tersebut sendiri tidak pernah memikirkan kita. Kita sibuk memikirkan dia, kita sibuk membenci dia, sementara dia tetap tersenyum, tertawa, bahagia bersama dengan yang lain. Oleh karena itulah, kesalahan orang jangan disimpan di hati. Jangan pernah kemudian terkubur sebelum meninggal. Artinya apa? Biarkanlah hati ini menikmati indahnya kelembutan dan pemaafan terhadap siapapun. Saya sudah buktikan itu. Saya tidak pernah ada dendam sedikit pun kepada siapapun. Boleh ditanya yang mendengarkan di sini, adakah pernah saya dendam kepada kalian, staf saya, murid-murid saya, rekan sekerja saya? Insya Allah saya tidak pernah punya dendam kepada mereka. Apapun yang mereka lakukan, apapun kesalahan yang mereka torehkan dalam kehidupan ini, untuk memaafkan. Kenapa? Karena saya bukan manusia sempurna. Bisa jadi besok saya melukai hati orang lain dan tentu saya pun minta untuk dimaafkan. Itulah saudara-saudara, sebelum kita tutup, kembali saya mengajak kepada antum semua, yuk jaga hati ini. Jangan ada dendam, jangan ada sakit hati, jangan ada kemudian torehan luka. Ya, jangan menunggu untuk orang minta maaf, tapi kitalah yang harus memaafkan. Dengan kita memaafkan semua kesalahan orang lain, maka dengan demikian kita melepaskan diri kita dari belenggu-belenggu hal-hal yang negatif. Cobalah belajar, cobalah belajar. Insya Allah dengan pelan-pelan ketika kita melepaskan dendam atau amarah kita atau kesalahan orang yang kita ingat-ingat selama ini, akan membuat kita semakin sehat di dalam hidup. Ada yang berkata begini, Bang Song kok nggak pernah tidur sih? Udah bertahun-tahun nggak pernah oleng, nggak pernah. Ya mungkin karena pertolongan Allah, karena saya tidak pernah benci, karena saya tidak pernah dendam kepada siapapun. Hari ini mungkin saya marah, tapi insya Allah tunggu beberapa jam itu akan hilang. Mungkin ini adalah kekurangan, atau bisa jadi ini adalah sebuah kelebihan, atau bisa jadi ini adalah cobaan. Tapi efek positifnya saya rasa, teman-teman. Kalau bom-bom itu mana ada saya benci, saya nggak benci bom-bom. Saya cuma melihat dari faktor ilmu kejiwaannya. Kalau secara psikomotrik, Pak Bom-bom itu sebenarnya orangnya kocak. Pak Bom-bom itu pelawak itu. Andai kan Pak Bom-bom itu satu panggung dengan saya, kami bisa menjadi tim lawak untuk menghibur banyak orang. Dia itu bukan pemarah, dia juga itu bukan orang yang jahatnya seperti apa. Ya mungkin cuman karena cara hidupnya untuk mencari nafkah seperti itu. Tapi bagi saya dia hanya pelawak. Dia bukan orang yang patut untuk kita musuhi. Makanya setiap saya berbicara selalu saya bawa dia supaya rezekinya bisa naik, agar supaya Pak Bom-bom itu bisa mendapatkan hidayah. Kan lucu kan kalau Pak Bom-bom tiba-tiba botak kemudian pakaian irham, ya habis itu dia pergi ke Mekah untuk umroh, ya kan? Masya Allah. Kayak Doraemon.
Sama satu lagi guru ngasih saran. Dan untuk kawan-kawan yang sedang terlilit hutang, janganlah kalian menunggu ditagih hutang, tapi duluanlah minta perpanjangan. Oh kan, aku sangat mengerti. Iya, Masya Allah. Baik, sahabat, ya kita tidak perlu perpanjang lagi karena di sini sudah hampir sholat subuh ya. Insya Allah besok pagi kita akan jumpa lagi kembali seperti biasa. Kita ajak teman-teman kita Kristen untuk berdialog dengan kita, dan terkait dengan yang ingin ikut infak sedekahnya kegiatan kita, silakan seperti yang sering kita suarakan. Jangan bosan-bosan ya, jangan bosan-bosan untuk itu selama bulan suci Ramadan. Kita akan setiap saat untuk mengumumkan. Demikian, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mana? Oi, Sat. Belum subuh, jangan tidur.